Suamiku sakit parah. Sebelum ia jatuh koma, dia memintaku untuk membalik nama apartemen kami yang bernilai 10 miliar rupiah ke atas nama ibuku, dan memintaku untuk tidak memberitahu siapapun. Aku menuruti permintaannya. 1 bulan kemudian, terjadi sesuatu yang membuatku syok berat. Namaku Maharani, umurku 32 tahun. Jika ada yang bertanya momen apa yang akan kuingat seumur hidupku, aku tidak akan menjawab hari pernikahanku, atau hari kelahiran putri kami. Momen itu adalah malam di mana aku duduk di kamar rumah sakit yang dingin, mendengarkan bunyi monoton dari alat pemantau medis, menatap suamiku yang terbaring di ranjang dengan wajah pucat seolah ia baru saja selamat dari badai yang mengerikan. Di sanalah Aditya, suamiku. Di punggung tangannya tertancap jarum infus. Di dadanya menempel sensor monitor jantung. Dan di luar pintu, dokter bedah sedang menyiapkan dokumen untuk operasi otak, yang namanya saja sudah membuat kakiku gemetar. Namun, tatapan Aditya secara mengejutkan tetap jernih. Dia menatapku, tanpa menangis atau mengeluh, hanya meremas pelan tanganku, seolah mengingatkanku bahwa aku harus kuat. Semuanya dimulai seminggu yang lalu. Awalnya, Aditya hanya mengeluh sakit kepala, mengatakan bahwa itu mungkin karena kelelahan bekerja selama beberapa bulan terakhir. Perusahaannya sedang menangani proyek besar, dan dia sering begadang memeriksa dokumen. Aku memohon padanya untuk pergi ke dokter, tetapi dia selalu mengalihkan pembicaraan. Rani, ini bukan apa-apa. Laki-laki juga bisa sakit kepala. Nanti kalau dibawa tidur juga hilang. Tapi rasa sakitnya tidak kunjung hilang. Suatu kali saat makan malam, dia tiba-tiba meletakkan garpunya dan memegang dahinya. Wajahnya menjadi sangat pucat. Di kesempatan lain, saat keluar dari kamar mandi, dia terhuyung dan bersandar di dinding, mengatakan bahwa semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Aku mulai takut, tetapi kepanikan yang sesungguhnya menguasaiku pada malam saat Aditya sedang bermain dengan putri kami, Aisyah, yang biasa kami panggil Ais di rumah. Dia berumur 5 tahun, tertawa sambil memeluk leher ayahnya dan meminta ayahnya menjadi pesawat terbang yang melayang di ruang tamu. Aditya baru berhasil berputar 2 kali sebelum tubuhnya kaku. Tiba-tiba, aku bahkan tidak punya waktu untuk bertanya apa yang terjadi ketika dia terhuyung, memegang kepalanya dengan satu tangan sementara tangan lainnya mencoba dengan sisa tenaganya menahan putri kami. Aku berlari ke arah mereka dan menangkap Ais. Detik berikutnya, Aditya ambruk ke lantai. Suara keras lututnya yang menghantam lantai granit membuat jantungku berhenti berdetak. Ais mulai berteriak. "Bunda, ayah kenapa?" Sambil gemetar, aku menelepon ambulans 119, berulang kali memanggil nama suamiku. "Mas Adit, kamu dengar aku? Jangan bikin aku takut." Di rumah sakit, setelah serangkaian tes dan MRI, Dr. Wibowo memanggilku ke ruangannya. Dia menatapku cukup lama lalu berkata perlahan, "Ibu harus tetap tenang. Ada tumor ganas di otak suami ibu. Lokasinya sangat peka, dan jika kita tidak segera mengoperasinya, kondisinya bisa memburuk dengan sangat cepat." Aku terpaku di kursi. Telingaku mulai berdenging dan tenggorokanku tercekat hingga bernapas pun terasa sakit. Aku bertanya pada dokter dengan suara serak. "Dan setelah operasi, apa dia akan baik-baik saja?" Dokter Wibowo ragu-ragu selama beberapa detik dan menjawab, "Risikonya sangat tinggi. Keluarga harus siap untuk segala kemungkinan." Hanya dengan satu kalimat itu, duniaku runtuh di depan mataku. Aku kembali ke kamar perawatan, mencoba mengusap air mata sebelum masuk, tetapi Aditya menyadari semuanya hanya dengan satu tatapan. Dia mengulurkan tangannya yang lemah ke arahku. Aku duduk di sebelahnya, dan sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, aku mulai menangis terseduh-seduh. Aditya tersenyum tipis, dan senyum pucat itu membuat hatiku semakin perih. "Jangan menangis, Rani, gak cocok buat kamu." Aku memegang tangannya dan berbisik di sela-sela air mata, "Jangan bicara sembarangan, semua akan baik-baik saja. Dokter-dokter di sini sangat hebat dan kita punya Ais." Aditya menatap ke arah jendela, di mana sinar matahari sore terakhir memantul di ubin putih kamar itu, dan berkata dengan sangat pelan, "Aku tidak takut mati. Aku takut kalau aku tidak bangun, mereka akan menyudutkanmu dan putri kita." Aku terpaku. Aditya tidak menyebutkan siapa mereka, tapi aku sangat mengerti. Apartemen senilai 10 miliar rupiah di kawasan Senopati tempat kami tinggal adalah aset terbesar kami. Itu tidak jatuh dari langit. Kami menabung sebagian uangnya selama bertahun-tahun. Sebagian lagi, orang tuaku membantu membayar uang mukanya, dan sisanya dicicil lewat KPR Bank, cicilan yang kami bayar bersama setiap bulan. Bagiku, itu adalah rumah kami, tapi di mata beberapa orang, itu adalah mangsa yang menggiurkan. Ibu mertuaku, Ibu Gayatri, tidak pernah benar-benar menyukai Ais.
Dia tidak menyiksanya atau memarahinya di depan umum, tetapi kata-katanya seringkali menusuk seperti jarum. Suatu kali saat makan siang keluarga, Ais dengan bangga bercerita kepada neneknya bahwa kalau sudah besar ia ingin jadi dokter untuk menyembuhkan ayah dan bundanya. Ibu mertuaku hanya mencibir dan berkata, "Anak perempuan, nanti juga besar lalu menikah. Rumah ini toh pada akhirnya akan jatuh ke tangan cucu laki-lakiku." Aditya saat itu membanting piringnya ke meja dan berkata dengan dingin, "Ibu, jangan bicara seperti itu di depan anak kecil." Kini, terbaring di ranjang rumah sakit, Aditya sepertinya sudah memikirkan semuanya. Dia menarik tanganku lebih dekat dan berkata dengan suara lemah tapi tegas, "Kalau terjadi apa-apa denganku, ibuku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Mereka akan bilang apartemen itu milik putra mereka akan menuntut warisan dan menekanmu untuk menyerahkan sertifikatnya. Kalau kamu menunjukkan kelemahan, kamu dan putri kita akan kehilangan segalanya." Aku menggelengkan kepala, air mataku jatuh di punggung tangannya. "Jangan bicara seolah-olah kamu tidak akan kembali." Aditya menatapku dengan pandangan penuh cinta dan ketegasan. "Sertifikat apartemen ini harus dibalik nama ke ibumu. Ibu Larasati benar-benar menyayangi Ais. Dia akan menyimpan semuanya untuk putri kita dan tidak akan pernah mengkhianati kalian." Aku terkejut. Membalik nama apartemen ke ibuku tepat sebelum operasi, rasanya sangat mendadak dan berat, tetapi di mata Aditya tidak ada keraguan sedikitpun. Dia sudah merencanakan semuanya. Dia tidak sedang melindungi aset pribadiku. Dia sedang menyelamatkan masa depan putri kami. Aditya meremas tanganku sekali lagi. Di luar pintu, perawat sudah bersiap membawanya untuk tes praoperasi terakhir. Dia menatap mataku. Suaranya melemah, tetapi setiap kata terukir di hatiku. "Rani, dengarkan aku. Lakukan ini hari ini juga, dan jangan katakan sepatah kata pun kepada keluargaku." Aku menatap Aditya cukup lama. Pikiranku kacau. Apartemen itu bukan sekadar aset, bukan sekadar angka 10 miliar di atas kertas sertifikat hak milik. Itu adalah tempat di mana kami bersama-sama memilih setiap ubin lantai, warna kat kamar tidur, tirai kamar Ais. Di malam pertama setelah pindahan, Aditya memeluk putri kami di tengah ruang tamu dan berkata sambil tertawa, "Mulai hari ini adalah sarang cinta kita bertiga." Dan sekarang dia sendiri yang memintaku untuk diam-diam memindah tangankan rumah itu ke nama ibuku. Melihatku diam, Aditya meremas pelan tanganku. Tenaganya lemah, tapi tatapannya tetap tajam. Dia berkata perlahan, "Rani, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ini bukan karena aku tidak percaya pada kerabatku, dan aku tidak ingin mengadu domba kamu dengan keluargaku. Ini untuk melindungi putri kita dari keserakahan." Aku menundukkan kepala. Air mata menetes di atas spray putih. Semakin dia tenang, semakin hatiku hancur. Pria yang akan menjalani operasi berisiko tinggi ini masih harus khawatir memastikan ada atap untuk istri dan putrinya. Memikirkan itu, hatiku terasa sesak. Sebenarnya, Aditya benar. Aku sudah beberapa kali menyadari bagaimana ibu mertuaku sangat tertarik dengan dokumen-dokumen apartemen. Ibu Gayatri tidak bertanya secara langsung, tetapi selalu menemukan cara untuk melontarkan pertanyaan yang membuatku tidak nyaman. Suatu kali, saat berkunjung, dia berdiri di dekat lemari arsip di ruang kerja kami, pura-pura membersihkan debu dan bertanya, "Di mana kalian simpan sertifikat hak milik? Atas nama siapa didaftarkan? Cicilannya masih besar, kan?" Aku hanya tersenyum dan berkata bahwa Mas Adit yang mengurus semua dokumen. Mendengar itu, dia mencibir, "Rumah yang dibeli anakku, keluarganya juga berhak tahu. Kalau istri memegang dokumen terlalu banyak, nanti bisa ada masalah." Di kesempatan lain, di acara tahlilan kerabat suamiku, Ibu Gayatri melontarkan kalimat di depan semua orang. "Zaman sekarang, menantu perempuan itu pintar-pintar. Kalau keluarga suami tidak mengawasi, bisa habis semua. Rumah anak laki-laki harus berada di tangan orang tuanya. Begitulah aturannya." Saat itu Aditya meletakkan sendoknya dan menatap ibunya dengan tidak senang. "Kami mengurus rumah kami sendiri. Ibu tidak perlu mengatur-atur di sini, apalagi bicara soal warisan." Ibu Gayatri pun terdiam. Tetapi sejak hari itu, tatapannya padaku menjadi semakin dingin. Aku mengambil ponsel dan menelepon ibuku. Mendengar suaranya, aku hampir tidak bisa menahan diri. Aku menceritakan tentang penyakit Aditya, tentang perkataan dokter. Dan sambil menelan tangis, aku menyampaikan permintaannya soal apartemen. Di ujung telepon, ada keheningan panjang. Aku mendengar ibuku menghela napas panjang, lalu suara kursi berderit. Ibuku menyayangi Aditya seperti anaknya sendiri. Berita tentang tumor itu sudah membuatnya syok. Dan sekarang permintaan yang begitu berat,
Setelah beberapa saat, ibuku angkat bicara. Suaranya serak tapi tegas. Rani, dengarkan ibu. Ibu akan menerima balik nama itu, bukan untuk mengambil hak kalian. Ibu melakukannya untuk menyelamatkan kamu dan cucu ibu. Kalau Naadit dalam keadaan sadar meminta ini, berarti dia lebih tahu tabiat keluarganya daripada siapapun. Aku mulai menangis. Ibuku melanjutkan, kita harus melakukan semuanya sesuai hukum, pakai notaris, semuanya harus benar huruf demi huruf, supaya nanti tidak ada satupun orang, meski mereka menuntut ke pengadilan atau memfitnah, yang bisa menggugatnya. Pada hari yang sama, ibuku menghubungi Pak Pandu Kusuma, seorang pengacara sekaligus sahabat lama mendiang ayahku. Pak Pandu tiba di rumah sakit dengan sangat cepat, membawa tas kulit di tangannya dengan ekspresi serius. Dia tidak terburu-buru, tetapi menanyakan secara detail kepada Aditya tentang segalanya. Tentang kondisi kesehatannya, keinginannya untuk mengalihkan kepemilikan, asal-usul dana pembelian apartemen, dan apakah ada yang memaksanya. Aditya, meski lemah, menjawab dengan sangat jelas. Dia bahkan menatap Pak Pandu dan berkata, saya ingin melindungi istri dan putri saya. Kalau saya selamat, apartemen ini akan tetap menjadi rumah kami. Kalau tidak, setidaknya tidak ada yang bisa mengusir mereka ke jalanan. Agar semuanya cacat hukum, mereka memanggil Dr. Wibowo, yang mengonfirmasi bahwa pada saat itu Aditya dalam kesadaran penuh, mampu bernalar, dan mengambil keputusan dengan baik. Semua dokumen akta hibah dan pemindahan hak disiapkan dengan cermat. Aditya menandatangani setiap halaman secara langsung. Setelah setiap tanda tangan, dia harus memejamkan mata dan beristirahat karena sakit kepala. Aku berada di sampingnya dengan tangan terkepal erat hingga kuku-kuku menusuk telapak tangan, merasakan kasihan pada suamiku sekaligus takut akan hari di mana aku mungkin harus menggunakan kertas-kertas itu melawan keluarganya sendiri. Untuk memastikan keluarga suamiku tidak curiga, aku menelepon Ibu Gayatri dan mengatakan bahwa aku harus mengurus dokumen asuransi dan BPJS, serta membayar biaya tambahan untuk operasi Aditya. Dia hanya bergumam-humam, tanpa bertanya kemana aku pergi, dan tanpa menyuruhku berhati-hati. Saat itu, aku masih mencoba menghibur diri dengan pikiran bahwa dia hanya mengkhawatirkan putranya, tetapi kemudian seorang perawat yang kukenal menceritakan sesuatu secara diam-diam. Saat aku pergi, Ibu Gayatri tidak bertanya bagaimana keadaan Aditya atau apa yang dibutuhkan untuk operasinya. Dia menarik dokter ke sudut lorong dan bertanya pelan. Kalau terjadi apa-apa dengan putra saya, bagaimana penyelesaian aset-asetnya? Mendengar itu, darahku membeku. Pertanyaan itu seperti siraman air es yang memadamkan sisa-sisa keraguanku. Putranya terbaring di ranjang rumah sakit sebelum operasi yang mempertaruhkan nyawa, dan hal pertama yang dia khawatirkan adalah aset. Aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Aku hanya merasakan belas kasihan yang tak terhingga pada Aditya. Bagaimanapun, dia tidak mengarang apapun. Dia hanya sangat mengenal keluarga tempat ia dilahirkan. Menjelang sore, semua formalitas selesai. Ibuku resmi menjadi pemilik apartemen senilai 10 miliar rupiah itu. Dia memegang map berisi dokumen dengan mata merah. Ibu simpan ini untukmu, untuk cucu ibu, dan untuk memenuhi keinginan Adit. Selama ibu masih hidup, tidak akan ada yang berani menyentuh atap tempat tinggal putriku. Aku hanya mengangguk, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit, menyimpan salinan dokumen di map coklat dan menguncinya di brankas kecil di kamar perawatan VVI. Aditya menatapku dan bertanya pelan. Sudah selesai? Aku memegang tangannya dan mencoba tersenyum. Sudah, Mas. Sekarang kamu bisa masuk ruang operasi dengan tenang. Rumah kita dan putri kita, aku yang akan menjaganya. Aditya menghela napas lega, seolah beban terakhir telah terangkat dari jiwanya. Tetapi aku, melihatnya memejamkan mata di bawah cahaya lampu rumah sakit yang temaram, merasakan kelegaan sekaligus kepedihan. Lega karena aku dan putriku memiliki tempat berlindung. Pedih karena aku tahu bahwa mulai saat itu aku sedang bersiap bukan hanya untuk operasi suamiku, tetapi untuk perang panjang melawan mereka yang memiliki darah yang sama dengannya. Pagi hari saat Aditya dibawa ke ruang operasi, langit sangat mendung. Dari jendela lantai 12 rumah sakit, seluruh kota Jakarta tampak tertutup kabut abu-abu, dingin, dan berat. Aku duduk di bangku di depan ruang operasi bedah sentral, mengenakan jaket tipis yang kumasukkan ke dalam tas dengan tergesa-gesa kemarin, dan meremas cincin kawinku begitu kuat hingga telapak tanganku sakit. Entah berapa lama aku duduk di sana menatap pintu ruang operasi, tapi setiap kali lampu merah di atasnya menyala, hatiku sesak seolah ditarik oleh seotas tali. Ais sudah dibawa pulang oleh ibuku sejak pagi-pagi sekali. Putriku tidak mau pergi. Dia memeluk leherku erat-erat dan bertanya, Bunda, ayah bakal kesakitan nggak di dalam sana?
nanti malam ayah pulang kan buat bacain dongeng. Aku menggigit bibirku sampai hampir berdarah dan membelai rambutnya, berbicara dengan suara setenang mungkin. Dokter bakal rawat ayah di dalam, sayang. Ais jadi anak pintar ya, pulang sama Uti. Nanti malam bunda video call. Aku tidak ingin dia berada di lorong rumah sakit, melihat orang dewasa menangis dan mendengar percakapan berat yang tidak perlu didengarnya. Sebelum dibawa masuk, Aditya masih sadar. Dia terbaring di brangkar. Kepalanya sudah dicukur untuk operasi. Wajahnya pucat, tapi mata yang menatapku sangat jernih. Aku berjalan di sampingnya, mencoba menahan langkahku agar tidak gemetar. Di depan pintu ruang bedah, perawat memberi isyarat bahwa keluarga tidak boleh melewati batas. Aditya tiba-tiba mengulurkan tangannya kepadaku. Aku segera meraihnya dan membungkuk untuk mendengarkan. Suaranya sangat pelan, tapi setiap kata menembus hatiku. Rani, entah aku bangun atau tidak, kamu harus hidup bermartabat. Jangan pernah tunduk pada siapapun. Aku langsung menangis. Aku ingin memarahinya. Menyuruhnya jangan bicara hal-hal mengerikan. Tapi tenggorokanku tercekat dan aku hanya bisa diam saat air mataku jatuh ke tangannya. Aditya menatapku sekali lagi, sudut bibirnya sedikit bergerak, seolah mencoba tersenyum. Dan pintu ruang operasi pun tertutup di hadapanku. Operasi berlangsung lebih dari 9 jam. 9 jam itu terasa seperti 9 tahun bagiku. Aku duduk, berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu kembali, tanpa melepaskan pandangan dari panel di depan ruang operasi. Ibuku menelepon menanyakan keadaan, tapi aku hanya bisa bicara beberapa kata lalu mematikan telepon, takut pertahananku hancur di telepon. Ibu Gayatri, ibu mertuaku, juga ada di sana. Dia mengenakan pakaian gelap, rambutnya digelung asal-asalan, dan mondar-mandir sambil berkomat-kamit. Tapi yang membuat jiwaku membeku adalah, dalam ratapannya, kekhawatiran terhadap putranya bercampur dengan hal lain. Pada satu titik, dia mulai meratap keras di depan kerabat lainnya. Ya Allah, kalau terjadi apa-apa dengan Adit, siapa yang bakal ngurus apartemen, perusahaannya? Kalau dia lumpuh, bagaimana nasib rumah itu? Aku berada beberapa langkah darinya dan mendengar semuanya. Hatiku dingin, putranya berada di antara hidup dan mati. Dan dalam tangisannya, aku dengan jelas mendengar kata apartemen dan perusahaan. Bapak Sudirman, ayah mertuaku, tidak menangis. Dia berada di tangga darurat, merokok tanpa henti. Bau asap menempel di semua pakaiannya. Sesekali, dia menelepon Teguh, adik bungsu Aditya. Saat aku berjalan melewatinya, aku tak sengaja mendengar kalimat. Pulang dulu sana. Nanti malam kita harus kumpul untuk bahas ini. Masalahnya rumit, dia bicara pelan, tapi sangat terburu-buru. Aku berhenti sejenak lalu melanjutkan langkah dalam diam. Saat itu, aku tidak punya tenaga untuk memikirkannya. Tetapi firasat buruk sudah mulai lahir di jiwaku. Menjelang malam, lampu di atas ruang bedah akhirnya padam. Dokter, Wibowo keluar sambil menurunkan masker bedahnya. Wajahnya kelelahan. Aku berlari menghampirinya, hampir jatuh berlutut. Ibu Gayatri juga mendekat dengan cepat, memegang lengan jas dokter. Bagaimana anak saya? Dia selamat, dok? Dokter. Wibowo menatap kami dan berkata dengan suara berat. Kami berhasil mengangkat sebagian besar tumornya. Fase paling berbahaya dari operasi ini sudah lewat. Namun, karena lokasi tumor yang kompleks, otak mengalami trauma dan pembengkakan pasca operasi mulai terjadi. Saat ini, Pak Aditya berada dalam koma dalam. Kami tidak bisa memprediksi kapan dia akan sadar. Mendengar kata koma, aku merasa seluruh tenagaku hilang. Aku hanya bisa tetap berdiri karena bersandar ke dinding. Aditya masih hidup, tapi belum bangun. Harapan yang baru saja muncul, langsung tenggelam dalam kabut tebal. Aku bertanya pada dokter dengan suara bergetar. Apa dia bisa mendengar kita? Apa dia tahu kita ada di sini? Dokter menatapku, tatapannya melembut. Ada kasus di mana pasien merespons suara yang familiar. Keluarga harus terus berada di dekatnya, ajak dia bicara, jangan menyerah. Aku belum sempat menenangkan diri ketika Ibu Gayatri tiba-tiba berbalik ke arahku dengan kasar. Wajahnya basah oleh air mata, tapi tatapannya tajam seperti pisau. Dia menudingkan jarinya padaku dengan suara serak namun penuh tuduhan. Ini semua salahmu. Kalau kamu urus suamimu dengan benar, kalau kamu suruh dia istirahat, apa dia bakal sampai begini? Sejak nikah sama kamu, dia kerja kayak kuli. Sekarang kamu puas. Aku terpaku. Kesedihan itu seolah hanya miliknya, padahal aku istrinya. Aku baru saja mendengar suamiku koma tanpa tahu kapan akan sadar. Dan dia bisa-bisanya melimpahkan semua kesalahan padaku. Pada hari-hari pertama setelah operasi, aku praktis tinggal di rumah sakit. Aditya dipindahkan ke ruang ICU.
Keluarga hanya diizinkan masuk pada jam-jam tertentu, dan dengan aturan ketat. Setiap kali masuk untuk melihatnya, aku mencuci tanganku dengan sangat bersih dan mendekati ranjangnya tanpa suara. Aku membersihkan tangannya dengan handuk hangat, merapikan selimutnya, dan membacakan halaman-halaman dari buku lama favoritnya. Suatu kali, aku memutar lagu yang sering kami dengarkan saat baru pacaran dan berbisik. "Mas Adit, kamu dengar? Aku di sini. Ais juga nunggu kamu pulang." Awalnya, keluarganya bergantian datang ke rumah sakit. Ibu Gayatri menangis di depan umum. Lestari, adik perempuannya, membawakan sup ayam kaldu. Teguh berdiri di lorong, menghela napas panjang, berpura-pura sedih. Namun dalam beberapa hari, kunjungan mereka semakin jarang, dan alih-alih kata-kata dukungan, aku mendengar percakapan yang membuatku semakin cemas. Mereka bertanya berapa biaya rumah sakitnya, berapa yang dicakup asuransi, dan siapa yang memegang dokumen perusahaan Aditya. Suatu hari, Lestari menarikku ke sudut dan berkata dengan nada yang sangat rahasia. "Mbak Rani, denger ya, kalau Mbak nggak sanggup, kasih tahu aja. Keluarga Mas Adit bisa ambil alih urusan aset-asetnya. Bagaimanapun, Mas Adit itu anak sulung. Kita nggak bisa biarin semuanya jatuh ke tangan orang luar." Aku menatapnya dan bertanya, "Orang luar? Siapa yang kamu maksud, Tari?" Dia ragu sejenak lalu tersenyum miring. Aku cuma bilang, jangan terlalu sensitif. Tapi Mbak kan masih muda, cuma bawa Ais, nggak bakal sanggup ngurus bisnis besar sendirian. Aku tidak menjawab apa-apa. Aku hanya berbalik dan menatap melalui jendela kaca kecil di pintu ICU. Tempat Aditya terbaring tak bergerak diiringi bunyi monoton dari alat medis. Saat itu aku sadar dengan jelas, saat Aditya masih sadar, mereka tidak berani menunjukkan wajah asli mereka. Namun begitu dia jatuh sakit, begitu dia kehilangan kemampuannya untuk melindungi istri dan putrinya, tangan-tangan mereka mulai bergerak mengulur. Apartemen, perusahaan, uang pengobatan, hak perwalian semuanya di mata mereka menjadi alasan untuk dibagi-bagi. Dan aku sendirian di tengah lorong rumah sakit yang dingin, baru menyadari bahwa operasi Aditya mungkin sudah selesai, tetapi perangku baru saja dimulai. Tepat 1 minggu setelah operasi, ketika Aditya masih di ICU, Ibu Gayatri meneleponku. Suaranya tidak lagi cenggeng seperti hari-hari pertama, tetapi kering dan otoriter. "Datang ke rumah malam ini. Kita perlu bahas gimana kelanjutan perawatan Adit." Aku sedang duduk di dekat kamar, memegang kotak makanan yang bahkan belum kusentuh. Mendengar tentang perawatan Aditya, meski lelah, aku langsung setuju. Pikirku, jika mereka benar-benar ingin membahas jadwal jaga di rumah sakit, patungan biaya pengobatan, atau membantuku, berarti masih ada setitik rasa kemanusiaan di hati mereka. Namun begitu aku masuk ke ruang tamu apartemen mereka, aku sadar betapa kelirunya aku. Bapak Sudirman duduk di tengah dengan ekspresi begitu keras seolah sedang memimpin sidang pengadilan. Di sebelah kanannya ada Ibu Gayatri dengan mata merah namun dingin. Di sebelah kiri, Lestari, Teguh, dan beberapa kerabat dari pihak suami yang jarang kulihat. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana keadaan Aditya hari ini, atau apa kata dokter. Semua menatapku seolah aku adalah terdakwa. Di atas meja kaca terdapat map berisi kertas-kertas yang tersusun rapi, dan di sebelahnya ada pulpen hitam. Begitu aku duduk, Ibu Gayatri mendorong map itu ke arahku. Dia berkata dengan sangat perlahan, "Kami sudah diskusi dan memutuskan. Mulai hari ini, kamu harus menyerahkan sertifikat apartemen kalian kepada bapaknya. Adit sedang terbaring dan tidak ada yang tahu kapan dia sadar. Kita tidak bisa membiarkan aset sebesar itu dipegang oleh perempuan muda." Aku menatap kertas itu dengan tenggorokan tercekat. Di sana tertulis dengan jelas surat kuasa di mana aku secara sukarela menyerahkan seluruh dokumen properti kepada Bapak Sudirman untuk dikelola atas nama Aditya, dan aku berjanji tidak akan menjual, menyewakan, menggadaikan, atau memindahtangankan properti tersebut tanpa persetujuan keluarganya. Setiap baris bagaikan pisau kecil yang menyayat mataku. Aditya masih hidup, dia bernapas dengan bantuan alat di rumah sakit, dan mereka sudah duduk di sini menyusun surat untuk membagi-bagi hak atas rumah kami. Ibu Gayatri merapikan selendang di lehernya dan berkata dengan nada menggurui. "Adit itu anak keluarga ini. Karena dia sakit parah, hartanya harus disimpan oleh orang tuanya. Kamu istrinya, urus saja dia, kami menghargai itu. Tapi urusan harta ini serius. Kita tidak bisa mengandalkan perasaan." Aku menatapnya mencoba bicara dengan tenang, dan untuk apa ibu berniat menyimpannya? Sebelum aku selesai bicara, Teguh tertawa sinis. Dia duduk menyilangkan kaki,
memutar kunci mobil dengan raut wajah tidak sabar, seolah hanya menunggu gilirannya bicara. Mbak, kamu nggak ngerti, apartemen itu bakal nganggur, nggak sepadan. Kita jual, uangnya kita investasikan ke proyek material bangunanku. Aku lagi dapat supplier bagus sekarang. Dalam beberapa bulan untungnya jauh lebih besar daripada ditaruh di deposito. Mas Adit di rumah sakit, biayanya mahal. Uang itu harus diputar, bukan didiamkan di tembok. Aku menatap Teguh seakan tak percaya dengan apa yang kudengar. Jadi, diskusi tentang perawatan Aditya sebenarnya adalah menjual rumahnya untuk proyek adik bungsunya? Kakak tertuanya koma, dan adiknya sudah bersiap memakai atap kakaknya sebagai modal usaha? Aku bertanya pelan, kalau gagal gimana? Teguh mengerutkan kening. Berani ambil risiko baru bisa sukses. Pikiranmu terlalu sempit karena terlalu terikat sama barang. Lestari langsung menimpali. Suaranya manis, tapi beracun. Mbak Rani, aku jujur aja ya. Mbak kan perempuan, cuma bawa ais. Pegang aset sebesar itu bahaya. Nanti Mbak ditipu orang luar, dan kalau amit-amit Mas Adit nggak bangun, Mbak kan masih muda, pasti nikah lagi. Terus harta keluarga kita bakal jatuh ke tangan laki-laki asing? Seorang paman setuju sambil mengangguk. Betul. Kalau sama janda itu selalu rumit, kita harus memikirkan garis keturunan keluarga sejak awal. Mendengar itu, tanganku terasa dingin. Mereka tidak menganggapku sebagai istri Aditya. Mereka tidak menganggap Ais sedarah dengan mereka, hanya karena dia perempuan. Di mata mereka, aku dan putriku hanyalah penyewa sementara di rumah itu, dan begitu Aditya lengah, mereka bisa mengusir kami keluar pintu. Aku menatap wajah-wajah di ruangan itu dan membayangkan betapa menyakitkan bagi Aditya jika dia sadar dan mendengar semua ini. Melihatku diam, Ibu Gayatri mengira aku sudah menyerah. Dia mengambil pulpen, meletakkannya di atas kertas dan mendorongnya lebih dekat. Tanda tangan, dan kami akan tetap menganggapmu sebagai menantu. Kami tidak akan menelantarkan kamu dan anakmu, tapi kamu harus tahu diri. Bagi seorang istri di keluarga suami, yang utama adalah patuh. Aku menatap pulpen itu. Di dalam dadaku, amarah mendidih, tetapi aku mencoba berpura-pura ragu. Aku memasukkan tangan ke saku jaket, diam-diam menyalakan perekam suara di ponsel, dan mengangkat kepala, berkata pelan. Ini keputusan yang sangat serius. Aku perlu berpikir. Mas Adit ada di rumah sakit. Aku tidak bisa memutuskan ini sendirian sekarang. Bapak Sudirman memukul meja dengan kepalan tangannya. Sama siapa lagi kamu mau minta saran? Suamimu lagi terbaring, gak bakal jawab. Kami di sini mengurusmu dan kamu masih main drama. Teguh mencondongkan tubuh ke arahku dengan suara penuh ancaman. Jangan pikir cuma karena sertifikatnya ada di kamu, kamu menang. Kalau masku bangun, dia tetap bakal dengerin orang tuanya. Dan kalau dia nggak bangun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi tatapannya menjelaskan segalanya. Aku merasakan hawa dingin menjalari tulang belakangku, tapi aku mengatupkan rahang dan tetap diam. Ibu Gayatri tiba-tiba melompat berdiri. Dia tidak lagi berusaha bersikap manis. Dia menunjuk wajahku, suaranya melengking bergema di ruangan. Jangan pikir karena Adit tergila-gila padamu, rumah itu jadi milikmu dan anakmu. Adit belum mati, tapi kita harus mikir masa depan. Pintar-pintarlah dan tanda tangan. Jangan paksa kami datang rombongan ke rumah sakit buat beresin ini sama kamu di sana. Aku menatapnya, hatiku sakit, tetapi pikiranku secara mengejutkan sangat jernih. Perekam di sakuku terus berjalan. Setiap kata mereka terekam. Aku berdiri, mengambil tasku, dan sedikit mengangguk. Kalau malam ini kita cuma bisa bahas apartemen dan tidak ada satupun yang tanya soal Mas Adit, permisi, saya mau balik ke rumah sakit. Suami saya menunggu saya, tidak ada yang mengantarku ke pintu. Di belakangku, aku masih mendengar suara sinis Ibu Gayatri. Kita lihat sampai kapan kamu bertahan. Aku keluar ke jalanan, hari sudah gelap. Angin dingin menerpa wajahku, tapi di dalam diriku tidak ada lagi rasa gemetar. Aku tahu mulai saat itu mereka telah secara resmi menunjukkan siapa diri mereka, dan aku tidak punya alasan lagi untuk mengalah. 3 hari setelah pertemuan keluarga itu, aku berada di rumah sakit seperti biasa. Pagi itu hujan gerimis. Hawa dingin masuk dari celah-celah jendela, membuat lorong ICU terasa makin melankolis. Aku baru saja mengganti air untuk membersihkan tangan Aditya. Sambil membungkuk di dekat telinganya, aku berbisik seperti biasa. Kamu udah tidurnya kelamaan, Mas. Ais kemarin gambar keluarga kita buat kamu. Katanya kalau ayah bangun, mau ditempel di atas kasur. Aditya tetap tak bergerak, wajahnya terlihat lebih tirus. Bibir pucat, bulu mata terpejam di bawah lampu neon putih, tapi aku percaya dia mendengar.
Aku harus percaya itu, kalau tidak aku tak tahu cara bertahan. Aku baru saja melipat handuk ketika mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar. Beberapa detik kemudian, Ibu Gayatri muncul di pintu, dan di belakangnya ada Teguh dan Lestari. Dia tidak bertanya bagaimana kondisi Aditya hari ini, atau apa kata dokter. Dia bahkan tidak sudi melihat putranya sendiri dengan cara yang wajar. Baru saja masuk ke ruang tunggu ICU. Dia membanting setumpuk fotokopi ke meja di depanku. Kertas-kertas itu berhamburan ke lantai keramik yang dingin. Suaranya bergetar karena marah. Kamu pintar banget ya, Rani. Suami lagi diambang kematian abis operasi, dan kamu diam-diam udah lari ngebalik nama aset ke nama ibumu tercinta. Aku membungkuk dan mengumpulkan beberapa lembar. Itu adalah kutipan dari pejabat pembuat akta tanah. PPAT yang menunjukkan bahwa apartemen senilai 10 miliar itu bukan lagi milikku dan Aditya. Pemilik barunya adalah ibuku, Ibu Larasati. Aku tidak terkejut, aku hanya tidak menyangka mereka akan tahu secepat ini. Teguh yang berdiri di samping dengan tangan bersilang, menyindir. Kamu pikir bakal bisa disembunyikan? Aset properti itu bukan jarum di tumpukan jerami. Aku cuma perlu minta tolong kenalanku buat ngecek, dan semuanya ketahuan. Ibu Gayatri menunjuk wajahku dengan mata merah menyala. Ngaku, kamu kan yang manfaatin anakku lagi sakit dan gak sadar. Terus maksa dia tanda tangan kertas supaya kamu dan ibumu bisa merampas apartemen itu, kan? Aku meletakkan kembali kertas-kertas itu, berusaha bicara tenang. Ibu, jaga ucapan ibu. Semua proses dilakukan saat Mas Adit dalam keadaan sadar penuh. Di depan notaris, pengacara, dan ada surat keterangan dokter yang memastikan dia waras. Tidak ada paksaan sama sekali. Ibu Gayatri tertawa melengking yang membuat bulu kudukku berdiri. Sadar, dengan tumor di otak? Mau masuk ruang operasi dan kamu bilang dia sadar? Kamu pikir bisa membodohi kami? Aku bakal nuntut kamu dan ibumu. Aku nggak bakal biarin harta keluarga kami jatuh ke kaummu. Teguh langsung mendukung. Bener Bu. Tuntut aja. Kita lihat gimana dia mau jelasin di pengadilan. Keributan itu menarik perhatian keluarga pasien lain. Beberapa mulai mengintip dari pintu, yang lain berhenti di lorong. Lestari sepertinya memang menunggu momen ini. Dia berbalik ke orang-orang di sekitar, menunjukku dan mulai berteriak. Ibu-ibu, bapak-bapak, lihat nih, istri macam apa ini. Suami koma nyawa di ujung tanduk, dia malah balik nama apartemen 10 miliar ke nama ibunya. Dan sekarang ngeles bilang itu sesuai hukum. Perempuan gak punya hati macam apa yang tega ngelakuin ini? Tatapan orang-orang mulai berbalik memusuhiku. Seseorang berbisik, yang lain menggelengkan kepala. Aku mendengar dengan jelas saat seorang ibu paruh baya berbisik pelan. Kalau itu benar, kejam banget ya. Kata-kata itu sangat melukaiku. Aku menghabiskan malam-malam tanpa tidur di samping ranjang suamiku. Aku berjuang untuk setiap napasnya. Aku menjalankan permintaannya sendiri, dan sekarang, hanya karena provokasi murahan, aku berubah menjadi istri serakah di mata orang asing. Aku tidak berdebat, aku mengambil ponselku dan membuka video yang tersimpan di folder dengan kata sandi. Itu adalah rekaman yang dibuat Aditya sebelum operasi atas saran Pak Pandu. Dia memang lemah, tapi bicaranya sangat jelas. Aku menaikkan volumenya ke maksimal. Di layar, muncul wajah pucat Aditya dengan tatapan serius. Saya, Aditya, dalam keadaan sadar dan sehat ingatan, menyatakan sebagai berikut. Saya secara sukarela menyetujui pemindah tanganan apartemen kami ke nama ibu mertua saya, Larasati, agar beliau menyimpannya untuk istri dan putri saya. Keputusan ini diambil tanpa paksaan. Jika terjadi sesuatu pada saya tidak ingin Rani dan Ais mendapat tekanan dari siapapun dengan dalih kepentingan keluarga. Lorong itu langsung sunyi senyap. Bisik-bisik langsung berhenti. Lestari membuka mulut, tapi tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ibu Gayatri menatap layar dengan mata melotot. Wajahnya berangsur-angsur pucat pasi. Aku mematikan video itu, lalu mengangkat kepala menatapnya. Ibu dengar, ini kata-kata putra ibu sendiri, bukan kata-kataku. Teguh mengatupkan rahangnya, wajahnya merah padam karena marah. Dia masih mencoba mengelak. Kata-kata itu nggak punya nilai hukum. Siapa yang bisa jamin dia waras waktu ngomong gitu? Tepat pada saat itu, Dok Wibowo mendekat dari ujung lorong, mungkin karena mendengar keributan. Dia menatap semua orang dan berkata dengan sangat tegas. Saya dokter penanggung jawab Pak Aditya. Sebelum operasi, pasien dalam kondisi sepenuhnya sadar, merespons pertanyaan dengan tepat, dan lolos tes fungsi kognitif. Jika diperlukan, rumah sakit bisa mengeluarkan rekam medis resminya. Kali ini, Teguh benar-benar bungkam. Lestari menundukkan kepalanya.
dan Ibu Gayatri terpaku di tempat seolah baru saja ditampar di depan umum. Tapi rasa malu tidak menghentikannya, malah membuatnya semakin murka. Dia berlari ke pintu kamar, mendorongku ke samping, dan membungkuk di atas tubuh Aditya yang tak bergerak. Mendesis dari sela-sela giginya. "Bangun, Adit, bangun dan lihat gimana istrimu mengkhianati keluargamu. Kamu pelihara ular, nak." Aku mendekat untuk menariknya pergi. Tapi tepat pada detik itu, di bawah selimut putih, jari Aditya bergerak dengan cara yang hampir tak terlihat. Sangat pelan, sehingga jika aku tidak sedang menatapnya dengan sisa harapanku, aku mungkin tak akan menyadarinya. Aku terpaku. Jantungku berdebar gila-gilaan. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Ibu Gayatri masih bernapas berat karena amarah. Teguh menatapku dengan kebencian. Aku membungkuk lebih dekat ke Aditya. Bibirku bergetar, tapi aku tak berani memanggilnya keras-keras. Di benakku, hanya ada satu pikiran yang menghantam. Dia mendengarnya. Dia mendengar semuanya. Kupikir setelah skandal di rumah sakit, mereka setidaknya akan diam sementara waktu karena malu. Tapi aku salah. Bagi orang yang menjadikan keserakahan sebagai norma, dipermalukan bukan alasan untuk berhenti. Itu hanya membuat mereka mencari metode yang lebih kejam. Mereka berhenti berpura-pura sopan di depanku dan menyerang satu-satunya titik lemahku. Ais. Pagi itu aku baru saja keluar dari ICU ketika ponselku berdering. Itu dari guru TK Ais. Biasanya pihak sekolah tidak menelepon jam segini, jadi saat melihat nomornya, hatiku berdegup kencang. Aku mengangkatnya. Terdengar suara cemas dari seberang. "Bunda Rani, selamat pagi. Ini ada beberapa kerabat datang mau menjemput Ais," katanya tante dan nenek dari pihak ayah, tapi Ais nangis terus dan gak mau ikut. "Apa Bunda kasih izin orang lain buat jemput?" Rasanya seperti disiram seember air es. Aku melompat dari kursi. Suaraku bergetar. Enggak ada yang boleh jemput selain saya dan neneknya ibu saya. Tolong tahan dia di sana, saya ke sana sekarang juga." Aku berlari ke lift sambil menelepon ibuku. Ibuku sedang dalam perjalanan ke supermarket, tapi saat mendengar kabar itu, dia langsung putar balik dan meluncur ke sekolah. Sementara aku ngebut dari rumah sakit dengan tangan gemetar mencengkeram setir. Di kepalaku terngiang tangisan putriku, dan satu pertanyaan. Apa yang mau mereka lakukan padanya? Saat aku tiba di halaman sekolah, sudah ada beberapa orang tua murid yang menonton adegan itu dengan penasaran. Tepat di gerbang, Lestari sedang menarik lengan Ais menuju mobil hitam yang diparkir di pinggir jalan. Putriku menangis sampai wajahnya merah. Dengan kedua tangannya, dia berpegangan pada pagar dan berteriak putus asa. "Gak mau ikut tante. Mau Bunda. Bunda." Mendengar suaranya, rasanya duniaku runtuh. Aku berlari ke arahnya, memeluknya, dan menepis tangan Lestari. "Apa-apaan kamu? Siapa yang ngasih izin bawa anakku?" Lestari merapikan rambutnya dan tersenyum mengejek, seolah akulah yang bersalah. "Keluarga cuma mau jemput keponakan buat dirawat. Salahnya di mana? Kamu kan seharian nongkrong di rumah sakit. Siapa yang ngurusin makannya, belajarnya? Atau kamu emang sengaja pakai suami yang lagi sakit dan anak kecil buat jadi tameng biar orang-orang kasihan sama kamu?" Aku memeluk Ais erat-erat, merasakan tubuh kecilnya gemetar di lenganku. Aku menahan amarahku sekuat tenaga. Aku masih hidup. Ibuku masih hidup. Dan anakku bukan urusanmu. Kalau kamu sentuh dia sekali lagi, aku panggil polisi. Sebelum aku selesai bicara, ku dengar suara Ibu Gayatri di belakangku. "Panggil saja, kita lihat polisi bakal percaya siapa, ibu yang punya masalah jiwa atau keluarga besar kami." Aku berbalik. Di sana berdiri Ibu Gayatri, memegang setumpuk kertas dengan ekspresi sedih sekaligus penuh kemenangan. Dia mengulurkan kertas-kertas itu kepada guru dan beberapa orang tua yang menonton. "Bapak, Ibu, lihat ini. Menantu saya ini jadi labil jiwanya sejak anak saya sakit. Dia sering nangis, teriak-teriak, gak mau makan, keluyuran di rumah sakit malam-malam. Saya mau bawa cucu saya pulang karena saya khawatir sama keselamatannya." Aku merebut kertas itu dan membacanya sekilas. Darahku membeku. Itu adalah semacam surat keterangan psikologis palsu yang menyimpulkan bahwa aku menunjukkan gejala gangguan emosional akibat tragedi keluarga, dan kemampuanku untuk mengasuh anak perlu diawasi. Aku tidak pernah pergi ke psikolog, psikiater itu, tidak menandatangani apapun, tapi di sana ada nama dan umurku, bahkan dilampirkan foto-fotoku saat menangis di lorong rumah sakit. Baru saat itulah aku sadar mereka membuntutiku. Saat-saat di mana aku duduk kelelahan di dekat ICU, saat aku menangis memeluk baju Aditya di tangga darurat. Semua difoto untuk dijadikan bukti bahwa aku tidak waras. Aku menatap Ibu Gayatri, suaraku pecah karena marah.
Kalian pakai penderitaanku buat nuduh aku gila. Teguh keluar dari mobil dengan gaya provokatif. Dia berseru agar semua orang dengar. Perempuan yang nahan apartemen 10 miliar dan gak mau nyelamatin suaminya, hak apa dia buat ngedidik anak? Keluarga suami cuma mau ngelindungin cucu, dia malah bikin onar. Mbak takut kehilangan anak, atau takut kehilangan alasan buat nahan rumah? Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Ada yang bilang, orang kaya masalahnya ada-ada aja ya. Yang lain menimpali, kalau ibunya emang gak waras, mending dikasih ke keluarga suaminya aja. Setiap kata terasa seperti jarum. Aku tahu semakin lama aku di sana, semakin banyak alasan yang kuberikan untuk mereka mempermalukanku. Aku menggendong Ais dan berkata pada gurunya, mulai hari ini, cuma saya atau neneknya, Ibu Larasati, yang boleh jemput. Kalau ada orang lain lagi, tolong langsung telepon saya. Aku berbalik untuk pergi, tapi Ibu Gayatri tiba-tiba menerjang dan mencengkeram lenganku. Aku hanya menepis lengannya agar dia tidak menyentuh Ais, tapi dia langsung memegang dadanya, jatuh ke lantai, dan mulai berteriak. Tolong! Tolong! Menantu mukul mertua gara-gara mau rebut cucu. Ya Allah, tolong saya. Anak saya di rumah sakit dan perempuan ini berubah jadi monster. Aku terpaku. Lestari berlari menolong ibunya sementara Teguh berteriak. Videoin. Videoin pakai HP, ini bukti. Dalam beberapa detik, banyak ponsel diarahkan padaku. Aku berdiri di tengah halaman dengan Putri di pelukanku, dipermalukan dan sangat marah, tapi tidak bisa membuktikan apa-apa. Ais menyembunyikan wajahnya di bahuku, terisak. Bunda, Ais takut. Malam harinya, sebuah video pendek yang sudah diedit tersebar di media sosial. Mereka hanya menyisakan momen di mana aku menepis tangan ibu mertuaku. Dan adegan saat dia jatuh menangis. Judul clickbaitnya berbunyi, menantu rebut harta dan aniaya mertua di depan cucu. Ratusan komentar penuh amarah membanjiri halamanku. Mereka memanggilku wanita tak berhati, menyarankan agar keluarga suami segera mengambil Ais dariku. Malam itu, setelah menitipkan putriku di rumah ibuku, aku kembali ke rumah sakit. Aku duduk di dekat ICU, menatap Aditya yang tak bergerak melalui kaca, dan hatiku hancur berkeping-keping. Ponselku bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. Kalau mau hidup tenang, kembalikan rumah itu ke keluarga suamimu. Kalau tidak, anakmu bakal seumur hidup dicap anak dari orang gila. Aku tidak membalas, hanya meng-screenshot dan menyimpannya. Lalu aku membuka rekaman CCTV lorong rumah sakit yang disarankan oleh Pak Pandu untuk kuminta dari pihak keamanan. Jantungku berdebar kencang saat melihat pemandangan yang tak asing. Beberapa hari lalu, saat aku menangis di bangku, di sudut ada seorang pria merekamku dengan ponselnya. Dia pakai topi dan masker, tapi dari jaket dan cara jalannya, aku kenal itu salah satu teman nongkrong Teguh. Dan di akhir rekaman, Teguh mendekatinya dan mengambil ponsel itu. Aku menatap layar, tanganku dingin. Ternyata tidak ada satupun yang spontan. Foto-foto, surat psikolog palsu, video di sekolah semuanya adalah jebakan yang sudah direncanakan dengan matang. Aku mengangkat kepala, menatap Aditya di balik kaca, dan berbisik pelan, Mas, kamu harus bangun. Tapi sebelum kamu bangun, aku nggak bakal biarin mereka nyentuh anak kita lagi. Malam itu rumah sakit sepi menakutkan. Sekitar jam 2 pagi, lorong ICU hanya diterangi cahaya putih lampu jaga. Bunyi monoton alat medis di kamar-kamar terdengar seperti napas berat seluruh gedung ini. Aku baru saja turun ke kantin untuk mengambil bubur hangat, karena belum makan apa-apa sejak siang. Di kepalaku masih berputar kejadian di TK, surat palsu, dan fakta bahwa Teguh dalang di balik semuanya. Saat pintu lift terbuka di lantai ICU, aku berjalan beberapa langkah dan terpaku. Pintu kamar Aditya sedikit terbuka. Sesosok bayangan pria keluar dengan cepat. Pria itu memakai topi, dengan masker ditarik sampai ke mata. Tapi dari cara jalannya dan jaket abu-abunya, aku langsung mengenalinya. Itu Teguh. Dia juga melihatku. Bahunya tersentak kaget, tapi dia segera menguasai diri. Aku mendekat dengan cepat dan bertanya dengan suara rendah namun sangat dingin. Lagi ngapain kamu di kamar Mas Adit jam segini? Teguh mengangkat bahu, menurunkan maskernya, dan menyindir. Jenguk Masku, kenapa tegang banget, atau sekarang adik sendiri nggak boleh jenguk? Aku menatap tepat di matanya. Tatapannya bukan tatapan orang yang menjenguk orang sakit. Itu tatapan menghindar, terburu-buru, seperti orang yang ketahuan berbuat salah. Aku tidak berdebat, langsung mendorong pintu kamar. Beberapa detik kemudian, mangkuk bubur jatuh dari tanganku dan pecah berantakan di lantai. Selang ventilator bergeser. Salah satu kabelnya tertarik, dan plester yang merekatkannya ke pipi Aditya setengah terkelupas.
Monitor yang melacak pernapasan menunjukkan fluktuasi aneh. Aku mulai berteriak memanggil perawat. Teriakanku memecah kesunyian lorong. Perawat jaga segera berlari. Memeriksa semuanya, wajahnya pucat pasi. Ia dengan cepat membetulkan posisi selang dan memanggil bantuan. Aku berdiri di samping, kakiku lemas, tanganku mencengkeram pinggiran ranjang. Dalam beberapa menit, parameter Aditya kembali stabil. Perawat menoleh padaku dengan suara yang masih gemetar. Syukurlah ibu cepat sadar. Telat beberapa menit saja, pasien bisa mengalami gagal napas akut. Aku langsung berbalik. Tapi Teguh sudah tidak ada di lorong. Pintu lift di ujung lorong baru saja tertutup. Aku berlari ke sana, tapi sudah terlambat. Saat itu, aku merasakan hawa dingin yang membekukan. Ini bukan lagi soal perebutan rumah, hak asuh, atau pencemaran nama baik. Seseorang baru saja mencoba mencelakai nyawa Aditya, dan orang yang keluar dari kamarnya tengah malam adalah Teguh. Malam itu juga aku menuntut rumah sakit membuka rekaman CCTV. Petugas jaga bilang teknisi baru bisa membukanya pagi hari. Aku tak bisa tidur. Semalaman aku duduk di dekat kamar, menatap Aditya lewat kaca kecil. Pagi harinya, saat aku menemui teknisi, dia bilang kamera di lantai itu mengalami gangguan tepat antara jam 1:32 pagi. Dia bilang sangat menyesal, tapi datanya tidak tersimpan. Aku menatapnya dan duniaku runtuh lagi. Kebetulan yang terlalu mustahil. Tepat saat Teguh muncul, tepat saat ventilator digeser, kameranya rusak. Aku tidak bikin onar. Aku tahu tanpa bukti, Teguh hanya akan menertawakanku dan menuduhku memfitnah. Tapi mulai detik itu, di benakku hanya ada satu pikiran. Aditya dalam bahaya, bahkan di dalam rumah sakit sekalipun. Keesokan harinya, saat aku duduk di tangga darurat menelepon Pak Pandu, seorang ibu cleaning service melewatiku. Dia tiba-tiba berhenti, melihat sekeliling, dan memberi isyarat agar aku turun beberapa anak tangga. Dia berbisik sangat pelan. Ibu istri pasien kamar 1208 kan? Aku mengangguk. Ibu itu membasahi bibirnya, menatapku ragu, lalu melanjutkan. Semalam, pas saya kumpulin sampah, saya lihat adiknya suami ibu lagi debat sama dokter di ujung lorong. Mereka ngomong pelan, saya nggak dengar jelas, tapi saya lihat adiknya masukin sesuatu ke kantong jas dokternya. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung bertanya, dokter yang mana bu? Ibu ingat? Petugas itu berpikir dan menjawab. Kayaknya asisten dokter yang ikut operasi suami ibu, yang tinggi pakai kacamata, yang suka ikut visitasi bareng dokter Wibowo. Aku berterima kasih dan memintanya jangan cerita ke siapa-siapa. Kembali ke lorong, aku melihat asisten dokter itu keluar dari ruang jaga. Pandangan kami bertemu sejenak, dan dia langsung memalingkan wajah. Aku menelepon Pak Pandu dan menceritakan semuanya. Malam itu juga, dia menyuruh timnya menyelidiki Teguh diam-diam. Hasilnya keluar lebih cepat dari dugaanku, dan lebih mengerikan dari bayanganku. Teguh berutang hampir 20 miliar rupiah karena judi online, rentenir, dan utang pada sindikat kriminal. Para penagih utang sudah beberapa kali menggeruduk kantornya, mengirim ancaman bahwa kalau dalam sebulan uangnya tidak ada, keluarganya tidak akan selamat. Memegang informasi dari pengacara, tanganku membeku. Sekarang aku mengerti kenapa Teguh sangat bernafsu menjual apartemen 10 miliar itu. Itu bukan buat modal investasi. Itu adalah pelampung keselamatan untuk menariknya dari jurang utang. Tapi jika demi utang dia rela menggeser selang napas kakaknya sendiri, betapa mengerikannya manusia ini. Larut malam, saat aku pulang sebentar untuk mengambil baju ganti Aditya, tak sengaja aku mendengar percakapan Teguh dan Lestari di ruang tamu apartemen mereka. Aku mematung di balik pintu, menahan napas. Teguh berkata dari sela-sela giginya. Yang penting Mas Adit nggak bangun. Kalau gitu, mau nggak mau apartemennya jatuh ke kita. Suara Lestari sangat dingin. Jangan bodoh. Sekarang kita harus maksa si Rani nyerahin rumahnya sendiri. Itu lebih bersih. Kalau kita bikin ribut, kita semua bisa ikut tenggelam. Aku membeku di kegelapan. Pria yang dipanggil Aditya adik. Yang dulu makan di meja yang sama, yang sering dibantunya secara finansial. Sekarang berdoa agar dia tidak bangun demi mempermudah bagi-bagi harta. Dan Lestari, yang selalu bilang betapa dia menyayangi kakaknya, sedang berdiskusi dengan dingin bagaimana membuatku melepaskan rumah itu. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak terisak. Aku menjauh dari pintu saat ponselku bergetar. Dari Pak Pandu. Suaranya lebih serius dari biasanya. Mbak Rani, dengarkan baik-baik. Saya baru dapat info bahwa ada pihak yang diam-diam sedang menyiapkan dokumen untuk menyatakan Pak Aditya cacat hukum sepenuhnya tidak cakap. Kalau mereka berhasil, dengan status kerabat darah, mereka bisa mengambil alih semua asetnya dan mengambil keputusan medis atas perawatannya.
Aku memejamkan mata, merasa bumi amblas di bawah kakiku. Ternyata mereka tidak hanya berharap Aditya tidak bangun. Mereka ingin menggunakan status komanya sebagai stempel bisu untuk melegalkan semua yang ingin mereka curi. Di kegelapan malam itu, aku menggenggam ponsel dan berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah, karena kalau aku menyerah, mereka akan melahap Aditya dan putriku tanpa sisa. Pagi berikutnya, aku menerima pesan dari Ibu Gayatri. Hanya satu baris. Datang ke pertemuan keluarga malam ini. Kamu tidak bisa lagi mengambil keputusan soal Adit sendirian. Aku menatap pesan itu lama. Setelah semua yang kudengar semalam, aku tahu ini bukan kumpul keluarga biasa. Ini adalah jebakan yang disiapkan, menunggu aku jatuh ke dalamnya agar aku menyerah. Aku langsung menelepon Pak Pandu. Mendengar ceritaku, dia hanya mengatakan satu kalimat, datanglah, tapi jangan sendirian. Nyalakan pelacak lokasi, GPS, dan perekam suara begitu Anda masuk. Kalau mereka mengancam atau memaksa Anda tanda tangan, saya akan masuk. Aku ragu beberapa detik lalu menjawab. Mengerti Pak. Kali ini saya ingin mereka sendiri yang mengatakan semuanya. Setelah itu, aku mematikan telepon dan menarik napas dalam-dalam. Aku bukan lagi wanita yang cuma bisa menangis di lorong rumah sakit. Malam itu, saat masuk ke rumah ibu mertuaku, pemandangan di depanku membuatku merinding. Ruang tamu penuh dengan kerabat dari pihak suami. Wajah-wajah yang kukenal maupun tidak. Semua menatapku penuh penghakiman. Di tengah ruangan, di bawah foto-foto keluarga di dinding, di atas meja makan, ada map tebal berisi kertas dan sebuah pulpen. Bapak Sudirman duduk di tengah dengan postur tegak bak hakim. Ibu Gayatri di sebelahnya, matanya bengkak, bibirnya terkatup rapat. Teguh dan Lestari berdiri di sisi seperti pengawal. Baru saja aku meletakkan tas, Bapak Sudirman membentak. Berdiri di situ, malam ini, di depan semua keluarga, kamu harus jawab. Sampai kapan kamu mau nahan hartanya Adit? Aku melihat sekeliling, merasakan tatapan dingin mereka. Tak satu pun bertanya bagaimana kondisi Aditya. Semua menunggu jawabanku soal apartemen. Seorang paman tua berambut putih memukul meja. Suami di rumah sakit antara hidup dan mati, kamu malah sibuk megang harta. Gak tahu malu, istri serakah macam apa kamu? Seorang bibi langsung menunjuk wajahku. Udah kelihatan aslinya. Lihat duit langsung berubah. Waktu suaminya sehat, nurut. Begitu suaminya ambruk, hartanya dibawa ke ibunya. Kamu gak takut azab Allah? Aku berdiri dan mendengarkan dalam diam. Dulu aku mungkin akan gemetar, menangis, dan mencoba menjelaskan. Tapi sekarang, semakin mereka berteriak, semakin beku jiwaku. Aku hanya menanyakan satu hal. Kalian panggil saya ke sini untuk tanya soal Mas Adit, atau untuk maksa saya tanda tangan? Ruangan hening beberapa detik. Lalu, Ibu Gayatri mengambil map dari meja dan melemparnya ke arah kakiku. Baca, tanda tangan, dan semuanya selesai dengan damai. Aku membungkuk dan melihat judul dokumennya, ditulis dengan rapi. Surat kuasa pengelolaan aset keluarga, tapi isinya sangat konyol sampai-sampai aku ingin tertawa. Aku diminta mengakui bahwa apartemen itu adalah milik keluarga suami, dan menyetujui Bapak Sudirman untuk mengelola, menggunakan, dan memindah tangankannya selama Aditya tidak cakap, Singkatnya, mereka ingin aku sendiri yang membukakan pintu dan menyerahkan rumah kami. Aku mengangkat kepala dan bertanya pelan. Kalau saya nggak mau tanda tangan? Teguh yang berdiri di dekat lemari pajangan menyindir. Dia mengeluarkan setumpuk foto dari sakunya dan melemparnya ke meja. Gambar-gambar berserakan. Ais keluar dari TK bawa botol minum. Ibuku di pasar milih sayur. Aku tidur meringkuk di bangku rumah sakit. Kelelahan karena begadang. Darahku membeku. Teguh mendekat, mencondongkan badan ke telingaku, berbisik seperti ular berbisa. Kalau aku bisa ngawasin, berarti orang lain juga bisa, ngerti? Kalau kamu masih keras kepala, kamu dan ibumu gak bakal tahu siapa yang ngikutin kalian di jalan. Aku menatap mata Ibu Gayatri. Berharap dia akan menegur putranya, mengucapkan sesuatu, tapi tidak. Wajahnya tetap datar, dan ia hanya berucap. Perempuan itu harus tahu rasa takut, baru dia bisa patuh. Kalimat itu membunuh sisa-sisa kasih sayang di hatiku. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan menyalakan loudspeaker. Suara Teguh, Lestari, dan Ibu Gayatri dari rekaman-rekaman beberapa hari terakhir bergema di ruangan. Dari mulai paksaan tanda tangan surat, rencana memalsukan surat psikolog, sampai ucapan Teguh. Yang penting Mas Adit nggak bangun, apartemennya jatuh ke kita. Setiap kata yang terdengar di depan foto-foto keluarga itu bagaikan tamparan terhadap moral munafik mereka. Keheningan maut menyelimuti ruangan.
Kerabat yang tadi meneriakiku mulai saling pandang. Bapak Sudirman kaku di kursinya. Teguh pucat pasi dan maju untuk merampas ponselku. Tapi aku mundur. Aku menatap langsung ke Ibu Gayatri. Suaraku tidak keras, tapi setiap kata sangat tegas. Kalian peduli sama anak kalian? Atau lagi bagi-bagi hartanya selagi dia masih hidup? Ibu Gayatri melompat berdiri. Tangannya melayang, dan sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Tepat di depan foto keluarga. Ada helaan napas kaget di ruangan. Pipiku panas, telingaku berdenging, tapi aku tidak menangis. Aku hanya memalingkan wajah pelan-pelan menatapnya. Tamparan ini juga bakal saya simpan sebagai bukti. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi berkali-kali. Lestari lari untuk membuka dan mematung di pintu. Pak Pandu dan 2 polisi masuk ke ruang tamu. Pak Pandu menatapku, tatapannya menggelap melihat bekas merah di pipiku. Saya menerima sinyal darurat dari klien saya. Ada indikasi pemaksaan penandatanganan dokumen properti dan ancaman keselamatan jiwa. Atmosfer di ruangan langsung berubah. Mereka yang tadi mengguruiku soal moral kini bungkam. Teguh mulai mundur pelan-pelan ke arah pintu belakang. Wajahnya seputih kertas. Saat itu, ponselnya berdering. Dia melihat layarnya, tangannya mulai gemetar. Aku tak tahu apa yang dikatakan orang di seberang, tapi bibirnya berbisik, "Beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku lagi cari uangnya." Lalu suaranya berubah panik. "Jangan apa-apain aku, Bang. Aku bakal dapat uangnya." Dia mematikan telepon, melihat sekeliling seperti hewan yang terpojok, dan tiba-tiba berlari menuju pintu belakang, kabur dari rumahnya sendiri. Ponselnya jatuh ke lantai. Di layar masih menyala pesan yang belum ditutup. "Kalau malam ini uangnya nggak ada, jarimu putus." Setelah kekacauan di rumah ibu mertuaku, aku tak pernah lagi kembali ke sana. Aku menyerahkan semua urusan lewat Pak Pandu, dan aku sendiri kembali ke rumah sakit. Rutinitas sunyiku di dekat kamar ICU berlanjut dengan suara alat medis, bau disinfektan, dan menatap melalui jendela kecil ke arah suamiku yang tidur terlalu lama. Di hari ke-41 setelah operasi, Dr. Wibowo mengizinkanku membawa Ais masuk selama beberapa menit untuk melihat ayahnya. Selama ini aku menyembunyikan kebenaran darinya. Aku bilang ayah perlu tidur lama supaya sembuh. Tapi anak kecil merasakan segalanya. Dia tidak banyak bertanya, tapi setiap malam memeluk boneka beruang pemberian Aditya dan berbisik, "Ayah, cepat pulang." Hari itu, melihat ayahnya di ranjang penuh kabel, Ais langsung menangis. Dia tak berani menyentuhnya, hanya berdiri di samping, memegang jari ayahnya dengan tangan kecilnya. "Ayah, ini Ais. Bangun, ya." Ayah janji mau beliin Ais layangan. Suaranya patah-patah, setiap kata mengiris hati. Aku berbalik untuk menghapus air mata, tak ingin menangis di depan anak. Tapi saat Ais menunduk dan menempelkan pipinya ke tangan Aditya, aku melihat jari-jarinya bergerak sedikit, sangat lemah. Tapi kali ini bukan halusinasiku. Ais juga merasakannya, dia mengangkat kepalanya dengan mata terbelalak. "Bunda." Ayah ngeremas tangan Ais. Aku langsung lari memanggil dokter. Dokter Wibowo dan perawat datang seketika. Dia memeriksa pupil, refleks, memanggil nama Aditya berkali-kali. Wajahnya yang biasa tenang, bersinar dengan harapan yang nyata. Menatap monitor, dia berkata padaku, "Ini pertanda yang sangat bagus." Otak suami ibu mulai merespons. Saya belum bisa pastikan kapan dia bangun, tapi perkembangannya jauh lebih baik dari perkiraan. Aku mematung beberapa detik lalu mulai menangis. Tapi ini bukan tangis keputusasaan seperti sebelumnya. Ini tangisan seseorang yang setelah perjalanan panjang, akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Aku membungkuk dan memeluk Ais. Dia juga menangis, tapi mengulang-ulang di sela tangisannya. "Ayah dengar Ais, Bunda. Ayah bakal cepat pulang kan?" "Ya." Kabar bahwa Aditya menunjukkan tanda-tanda sadar entah bagaimana sampai dengan cepat ke keluarganya. Malam itu juga, Ibu Gayatri tiba-tiba muncul di rumah sakit membawa termos. Dia memakai blus koklat tua, rambutnya tersisir rapi. Wajahnya menunjukkan duka. Melihatku, dia mulai mengusap air mata. "Ibu bikin bubur buat Adit. Apapun yang terjadi, dia anak ibu. Jangan larang ibu ketemu dia." Aku menatapnya lama. Setelah semua yang terjadi, aku tak lagi percaya pada air matanya. Tapi karena kondisi Aditya mulai membaik, aku tak mau bikin keributan di depan kamarnya. Aku hanya menyingkir, tapi seperti yang sudah jadi kebiasaanku, aku menyalakan perekam di ponsel. Ibu Gayatri masuk, meletakkan termos di nakas, dan duduk di samping ranjang Aditya. Awalnya dia menangis, memanggil namanya dengan ratapan. Tapi begitu perawat keluar,
Suaranya langsung berubah rendah dan dingin. Kalau kamu bangun, jangan lupa kembaliin rumah itu ke ibu. Jangan biarin istri kamu ngebodohin kamu. Harta keluarga kita nggak boleh jatuh ke tangan perempuan sembarangan dan neneknya. Aku berdiri di balik pintu dan mendengar setiap kata dengan tangan mendingin. Aditya terbaring di sana, baru saja memberi tanda kehidupan pertama, dan hal pertama yang diingatkan padanya adalah apartemen. Aku tidak masuk untuk memotongnya. Aku ingin merekam semuanya. Aku ingin nanti, kalau Aditya benar-benar sadar, dia tahu persis apa yang dia dengar di samping ranjangnya. Sementara Ibu Gayatri memainkan peran ibu yang menderita di kamar, Teguh kembali menghilang. Sekitar jam 9 malam, saat aku turun ke tempat parkir untuk mengambil baju bersih Aditya, dia tiba-tiba muncul dari balik pilar beton. Wajahnya kusut, brewokan, matanya merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Melihatku, dia lari ke arahku dan jatuh berlutut. Tidak ada lagi sisa kesombongannya. Mbak Rani, aku mohon. Jual apartemen itu, tolong aku. Aku cuma butuh 10 miliar. Aku sumpah, begitu aku bangkit, aku bakal balikin semuanya. Aku mundur, menatap pria yang baru saja mengancamku dan putriku, kini berlutut di beton yang dingin. Tapi aku tidak merasa kasihan. Aku merasa takut. Orang yang terpojok bisa melakukan apa saja. Aku berkata dengan jelas. Apartemen itu bukan atas namaku lagi. Dan kalaupun iya, aku nggak bakal jual itu buat bayar utang yang kamu bikin sendiri. Teguh mendongak. Permohonan di matanya langsung digantikan oleh kebencian yang kukenal. Dia berdiri, menepuk lututnya, dan tersenyum miring. Kamu pikir Mas Adit bakal bangun dan percaya sama kamu? Aku cuma tinggal bilang kamu sekongkol sama pengacara dan dokter buat maksa dia tanda tangan semuanya. Sambil berkata begitu, dia membuka ponsel dan menunjukkan sebuah video. Itu rekamanku, Pak Pandu, dan Aditya saat tanda tangan dokumen sebelum operasi. Tapi videonya diedit. Bagian di mana Aditya menjelaskan keputusannya secara sukarela sudah dipotong. Yang tersisa hanya frame saat aku berdiri di samping ranjang menyodorkan kertas. Kelihatannya seperti aku memaksa pria sakit untuk tanda tangan. Teguh memiringkan ponselnya padaku dan tertawa serak. Begitu video ini masuk internet, kamu bakal dicap istri yang nunggu suaminya sekarat buat rebut rumahnya. Menurutmu orang bakal percaya siapa? Aku meremas tali tasku, mencoba tidak menunjukkan rasa gugup. Kalau mau sebar, sebar aja. Aku punya aslinya. Teguh mengatupkan rahang dan maju selangkah. Asli punyamu mungkin gak bakal keburu buat nyuci lumpur yang bakal kulempar ke kamu. Mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkanku sendirian di parkiran, dengan rasa dingin merayap di tulang punggung. Aku tahu dia sudah kehilangan akal dan orang putus asa tidak akan berhenti hanya pada menyebarkan video. Malam itu, sekitar jam 11, aku baru saja kembali ke lantai ICU ketika lampu lorong tiba-tiba berkedip. Lampu neon putih berkedip beberapa kali lalu padam. Seluruh lantai tenggelam dalam kegelapan selama beberapa detik dan jantungku serasa berhenti karena kaget. Tak lama kemudian, generator darurat menyala. Monitor di kamar Aditya mulai berbunyi melengking. Garis detak jantungnya di layar berfluktuasi tak terkendali. Dokter dan perawat berlari ke kamar. Aku berdiri di pintu berpegangan pada kaca, memanggil nama Aditya tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, aku melihat di ujung lorong. Pintu tangga darurat tertutup dan sebuah siluet gelap menghilang dengan cepat ke bawah tangga. Aku ingin mengejar, tapi teriakan dokter yang meminta defibrilator dan alat resusitasi membuatku terpaku. Suamiku ada di sana, aku tidak bisa pergi. Setelah 10 menit, parameter Aditya lumayan stabil. Aku ambruk ke kursi, bersimbah keringat dingin. Saat itu, seorang perawat muda mendekatiku. Dia melihat sekeliling dengan cepat dan diam-diam menyelipkan sebuah flash drive kecil ke tanganku. Tangannya gemetar. Dia menunduk dan berbisik. Hati-hati, Bu. Ada yang gak pengen Pak Aditya bangun. Aku meremas flash drive itu di telapak tanganku. Benda itu kecil dan dingin, tapi aku tahu di dalamnya mungkin ada kunci dari kebenaran yang paling mengerikan. Sesuatu yang tak akan memberi celah bagi para penjahat untuk berkelit. Aku tak berani membukanya di rumah sakit. Setelah ucapan perawat tadi, rasanya setiap sudut, setiap kamera, setiap pasang mata bisa saja milik mereka. Aku menyimpannya dalam-dalam di saku dalam, menutup tasku, dan berusaha menjaga ekspresi tenang, tapi jantungku berdegup sangat kencang sampai rasanya semua orang bisa mendengarnya. Aku naik lift dan langsung ke parkiran. Hari sudah larut, parkiran hampir kosong, hanya beberapa mobil di bawah lampu temaram. Aku mengunci pintu mobil dari dalam, menurunkan sun visor, dan mengambil laptop yang disarankan Pak Pandu untuk selalu kubawa. Saat memasukkan flash drive itu,
Aku gemetar sampai baru bisa masuk di percobaan kedua. Di layar muncul folder tanpa nama berisi beberapa file video dan audio. Aku membuka yang pertama. Itu adalah rekaman CCTV internal rumah sakit. Dari sudut ujung lorong ICU. Waktu rekamannya cocok dengan malam saat Teguh masuk ke kamar Aditya. Aku menahan napas. Tepat seperti yang kulihat. Teguh pakai topi dan masker, jalan cepat menuju kamar. Tapi yang membuatku terperangah adalah, di belakangnya ada orang lain pakai jas putih. Jalannya lebih pelan, menunduk, tapi saat wajahnya menghadap samping, aku langsung kenal. Itu asisten dokter yang ikut operasi Aditya, dan sering menemani Dokter Wibowo. Mereka berhenti tepat di depan kamar. Teguh melihat sekeliling dan mengeluarkan amplop tebal dari saku. Dokter itu mengambilnya dengan cepat dan memasukkannya ke saku dalam jasnya. Aku menzoom layarnya, merasakan wajahku membeku. Ini bukan kecurigaan lagi. Ini transaksi. Uang. Sesuatu dibeli dan dijual tepat di depan pintu kamar suamiku terbaring tak berdaya. Aku membuka file audio. Awalnya ada suara statis, lalu muncul suara serak dan terburu-buru Teguh. Gue nggak butuh lu ngelakuin yang aneh-aneh. Bikin aja masku tetap tidur buat sebulan 2 bulan lagi. Nggak usah sampai mati. Aku menahan napas. Merinding sekujur tubuh. Suara pria lain menjawab, itu suara dokter tadi. Saya udah bilang. Saya cuma bisa memperlambat pemulihan. Dosis, obat, protokol perawatan, semua ada batasnya. Kalau ada apa-apa, kamu tanggung sendiri. Aku menjatuhkan ponselku. Benda itu jatuh dengan suara tumpul ke jok sebelah. Aku menutup mulut dengan tangan, air mata menderas, tapi tak bersuara sedikitpun. Jadi, saat-saat parameter Aditya memburuk, saat dia memberi tanda kehidupan lalu melemah lagi, itu bukan karena penyakitnya. Ada yang sengaja menahannya dalam kegelapan. Suamiku berjuang untuk bangun, dan keluarganya sendiri membayar uang agar dia tetap lumpuh. Kupikir aku sudah melihat dasar kekejaman keluarga Aditya, tapi file terakhir benar-benar menghancurkanku. Itu rekaman audio pendek. Suaranya agak jauh, mungkin direkam saat percakapan telepon. Begitu kunyalakan, terdengar suara Ibu Gayatri. Tanpa air mata, tanpa duka, tak ada yang mengingatkan pada ibu yang penyayang. Suaranya dingin dan tajam. Apartemen itu harus buat Teguh, karena dia laki-laki. Harus jaga nama keluarga kita. Sekalipun Adit bangun, kita harus bikin dia mikir Rani udah khianatin dia. Begitu dia benci sama istrinya, dia sendiri yang bakal minta apartemen itu balik. Aku duduk di mobil tak bisa bergerak. Setiap kata ibu mertuaku seperti sayatan pisau perlahan. Aku tahu dia serakah. Tahu dia lebih menghargai anak laki-laki dibanding perempuan. Egois dan kejam pada menantu. Tapi aku tak menyangka dia mampu menjadikan putranya sendiri sebagai bidak. Aditya. Di matanya, bukanlah anak yang sedang berjuang hidup, melainkan alat untuk mengembalikan harta kepada Teguh demi garis keturunan keluarga. Terdengar suara Teguh yang bergetar. Kalau Mas Adit beneran bangun gimana? Ibu Gayatri memotong. Ya biarin dia bangun dengan keraguan. Kasih lihat video si Rani maksa dia tanda tangan. Kasih lihat keluarga kita nangis-nangis karena dirampok. Laki-laki abis kejadian kayak gitu pikirannya gampang goyah. Dia pasti bakal lebih percaya darah dagingnya sendiri. Aku memejamkan mata, merasa mual. Mereka tidak cuma mau merampok rumah kami, mereka mau merampok ikatan terakhir antara aku dan Aditya, keperkayaan. Dorongan pertamaku adalah menelepon polisi. Aku mengambil ponsel. Tapi jariku berhenti di atas layar. Aku menelepon Pak Pandu dulu. Dia langsung mengangkat. Aku baru bicara beberapa kata sebelum tersedak air mata. Dia mendengarkan dalam diam. Lalu suaranya terdengar berat. Mbak Rani, tenang. File-file ini sangat krusial. Tapi kalau kita tunjukkan sekarang, mereka bisa bilang itu editan, apalagi sumbernya tidak resmi. Untuk memukul mereka telak, kita harus tangkap basah mereka. Aku bertanya sambil menangis. Maksud Bapak, saya harus biarin mereka terus nyakitin Mas Adit. Pak Pandu langsung menjawab, tidak. Pertama lindungi Pak Adit. Saya akan hubungi orang dalam terpercaya di rumah sakit untuk mengganti tim dokter jaga, dan saya akan ajukan petisi resmi untuk membatasi jam besuk. Tapi dari segi hukum, untuk membongkar seluruh jaringan mereka, kita harus biarkan mereka melangkah satu tahap lagi. Dan yang terpenting, kalau Pak Adit berhasil bangun, dia harus dengar kebenaran itu dari mulut mereka sendiri. Aku menatap lewat kaca mobil ke arah gedung rumah sakit yang terang. Hatiku hancur karena pedih, tapi ketakutan awal digantikan oleh tekad yang sedingin es. Aku tidak bisa lagi cuma menangis. Aku harus menjaga kewarasan untuk melindungi suamiku, melindungi putriku, dan mengamankan semua bukti sebelum mereka sempat menghancurkannya.
Baru saja aku mau bertanya pada Pak Pandu apa yang harus kulakukan selanjutnya, tiba-tiba ada panggilan masuk lain. Nomor rumah sakit, aku angkat. Di seberang terdengar suara perawat yang panik. Ibu Rani, ibu di mana? Kondisi Pak Aditya tiba-tiba anjlok, tolong segera naik. Jantungku anjlok. Aku tak bertanya apa-apa. Langsung kututup. Kucabut flash drive itu, kusimpan di saku dalam, dan membuka pintu mobil, berlari seperti orang gila menuju lift. Pintu lift terbuka di lantai ICU. Aku berlari sepanjang lorong, nyaris tak menyentuh lantai. Tapi di depan pintu kamar Aditya, aku terpaku. Pintunya terbuka lebar. Di dalam, alat-alat berbunyi. Kabel-kabel menjuntai dari ranjang. Selimut putih berantakan, dan ranjangnya kosong. Aku berpegangan pada kusen pintu. Pandanganku kabur. Aditya hilang. Suamiku yang baru saja memberi tanda harapan untuk sadar. Orang yang ingin mereka tahan dalam kegelapan. Dia tidak ada lagi di ranjang itu. Aku masuk ke ICU dengan putus asa. Ranjang kosong, spray putih kusut, tiang infus tergantung. Di ujung jarum ada setetes darah beku, monitor menyala, tapi semua parameternya nol. Pada detik-detik pertama, aku tidak bisa mencerna apa yang kulihat. Aditya ada di sini beberapa menit yang lalu. Aku berbalik kasar ke arah perawat yang berdiri di pintu dan bertanya dengan suara nyaris hilang. Di mana suami saya? Siapa yang bawa dia? Perawat itu, dengan wajah pucat, menggeleng. Saya nggak tahu Bu. Saya tadi ambil obat sebentar, balik-balik pasien sudah nggak ada. Tak lama, Dr. Wibowo datang berlari. Masuk ke kamar, melihat ranjang kosong, wajahnya langsung berubah. Pria yang koma dalam pasca operasi otak tidak mungkin bangun sendiri, apalagi keluar dari ICU. Semua orang tahu itu. Dr. Wibowo dengan cepat mengecek sistem oksigen dan memberi perintah kepada petugas jaga dengan nada paling keras yang belum pernah kudengar. Blokir semua pintu keluar di lantai ini. Hubungi security, cek semua pintu keluar mobil sekarang juga. Kalau pasien dibawa keluar dalam kondisi begini, sangat fatal. Mendengar kata fatal, kakiku lemas. Aku hanya bisa berdiri dengan bertumpu pada meja. Di benakku hanya ada satu gambaran. Aditya terbaring diam di ranjang, tangannya sedikit bergerak mendengar suara putri kami. Tapi di tengah kepanikan umum itu, dari ujung lorong, Ibu Gayatri datang berlari. Dia tidak melihat ke dalam kamar untuk mengecek putranya. Dari gerbang bangsal, dia mulai berteriak ke seluruh lantai. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong. Menantu saya nyulik suaminya sendiri, dia sembunyiin anak saya biar bisa nguasain apartemen. Dokter, tolong. Dia udah bunuh anak saya. Teriakannya menggema di seluruh ICU. Keluarga pasien dari kamar sebelah langsung keluar ke lorong. Aku menatapnya terpana dan, dalam sekejap, aku paham. Ini jebakan. Mereka yang membawa Aditya dan mementaskan sandiwara ini untuk menyalahkanku. Kalau aku panik, kalau aku tidak punya bukti, semua kesalahan akan jatuh padaku. Aku baru saja menemukan flash drive itu. Aku tahu terlalu banyak. Mereka butuh dalih untuk membungkamku dan membalikkan opini publik. Tepat di belakang Ibu Gayatri, muncul Teguh memegang ponsel. Kameranya menyala, matanya merah, tapi ia mencoba memberi nada duka pada suaranya. Lihat semuanya. Kakakku nyawanya di ujung tanduk, dan istrinya cuma mikirin apartemen 10 miliar. Sekarang masku hilang dari rumah sakit. Kalau bukan dia yang bawa, siapa lagi? Dia bicara sambil mengarahkan kameranya langsung ke wajahku. Aku merasa mual melihat kesedihan palsunya. Kurang dari sejam kemudian, siaran langsung Teguh viral di internet. Ponselku tak berhenti menerima pesan hujatan. Mereka memanggilku monster, mengutuk putriku. Aku tak membacanya lagi. Aku mematikan notifikasi dan langsung menelepon Pak Pandu. Suaraku gemetar sampai aku sendiri tak mengenalinya. Pak Pandu, mereka bawa Mas Adit. Mereka nyalahin saya. Pak Pandu terdiam 2 detik lalu berkata cepat. Dengar. Jangan debat sama mereka. Pertama, kita harus temukan Pak Aditya. Saya sudah di jalan menuju rumah sakit. Telepon ibumu. Suruh bawa Ais ke tempat aman sekarang juga dan jangan biarkan keluarga suami mendekat. Aku langsung menelepon ibuku. Mendengar Aditya diculik, dia hampir menangis, tapi tetap menahan diri. Dia membawa Ais ke rumah kerabat terpercaya, mematikan GPS, dan memblokir nomor tak dikenal. Aku tahu kalau mereka berani menyentuh Aditya, mereka bisa saja memakai putriku sebagai sandera. Saat Pak Pandu tiba, dia membawaku menyingkir. Kuberikan flash drive itu. Dan menunjuk potongan video ambulans swasta yang parkir di pintu masuk staf, loading dock, rumah sakit. Dilihat dari dekat,
Ambulans itu muncul tepat saat lampu lantai ICU padam. Ambulans itu tidak berhenti di lobi utama, tapi di pintu logistik, staf. Detail kecil, tapi jadi petunjuk. Pak Pandu langsung menghubungi kenalannya untuk melacak plat nomor. Dalam 20 menit, jawabannya keluar. Kendaraan itu milik layanan transportasi medis swasta, tapi disewa pakai dokumen palsu. Kamera tilang elektronik, ETL. Menunjukkan mobil itu melaju ke arah klinik rehabilitasi tua yang sudah terbengkalai di pinggiran Jakarta, yang sudah tutup 6 bulan lalu. Mendengar itu, hatiku serasa diremas. Aditya koma, tanpa alat bantu yang memadai. Kalau dia dibawa ke tempat seperti itu, setiap menit berarti pertaruhan nyawa. Kami langsung berangkat ke sana malam itu juga bersama Pak Pandu dan polisi. Klinik itu berada di jalanan sepi. Cat depannya terkelupas, halamannya penuh daun kering. Saat pintunya didobrak, bagian dalam berbau disinfektan dan lembab. Di lantai ada perban berserakan. Di dekat dinding, sebuah tabung oksigen kosong, dan piyama rumah sakit garis-garis biru putih yang langsung ku kenali. Itu baju piyama Aditya. Aku memungutnya dengan tangan gemetar. Dari kerahnya masih tercium bau rumah sakit. Aku belum sempat menarik napas saat salah satu polisi memanggil kami. Di dinding belakang ruangan, seseorang menulis kasar pakai lipstik merah. Mau suamimu hidup? Bawa sertifikat apartemen. Aku menatap tulisan itu. Hawa dingin menguasaiku. Siapapun yang menulis itu tahu apartemen adalah senjata utama mereka. Dan aku tahu Teguh sedang diburu rentenir. Saat itu ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Sesuai isyarat pengacara, aku loudspeaker. Di seberang terdengar suara Teguh yang serak dan terburu-buru. Datang sendirian ke gudang pendingin tua dekat pelabuhan Marunda bawa sertifikat apartemen. Kalau lapor polisi, suamimu nggak bakal melek lagi. Aku mencoba bicara tenang. Teguh, kamu lagi bawa kakak kandungmu sendiri ke kematian. Dia menyindir, tapi tawanya bergetar. Hidup mati masku sekarang ada di tanganmu. Nggak usah ceramahin aku. Telepon ditutup. Di gedung kosong itu, suasana hening. Aku menatap Pak Pandu, lalu menatap piyama rumah sakit di tanganku. Rasa takut masih ada, tapi di bawahnya bangkit amarah yang sedingin es. Aku menggenggam ponsel dan berkata, kali ini aku nggak cuma bakal nyelamatin suamiku. Aku bakal nyeret seluruh sarang ular ini ke tempat terang. Gudang pendingin tua itu berada di ujung jalan dekat pelabuhan, beberapa kilometer dari kawasan permukiman. Malam itu hujan badai, air menghantam kaca mobil dengan keras. Di kiri kanan jalan berjajar gudang-gudang terbengkalai dengan atap berkarat. Beberapa tiang lampu berkedip mati nyala, mengubah zona industri sepi ini jadi jebakan raksasa. Aku parkir agak jauh dari gudang, berhenti beberapa detik untuk bernapas. Di earpiece kecil yang tersembunyi di balik rambutku, terdengar suara pelan Pak Pandu. Mbak Rani, tenang. GPS aktif. Rekaman real-time masuk ke saya. Ulur waktu saja. Jangan provokasi Teguh. Aku menatap jaketku yang longgar. Di balik lapisannya terpasang mic perekam, dan ponselku terus mengirim lokasi. Aku tahu ini berisiko, tapi tak ada pilihan lain. Aditya ada di dalam. Pintu gudang sedikit terbuka, angin yang masuk lewat celah menciptakan suara siulan panjang yang mengerikan. Aku mendorong pintu dan masuk, tercium bau lembab dan besi tua. Di dalam gelap, hanya satu lampu bohlam kuning tergantung redup di langit-langit. Sinarnya pucat menyorot lantai beton yang basah, dan kemudian aku melihat Aditya. Dia terbaring di berangkar medis tua. Di sebelahnya ada tabung oksigen kecil. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah, napasnya sangat lemah. Kalau bukan karena dadanya yang naik turun samar, aku bakal mengira aku datang terlambat. Napasku tertahan, aku nyaris tak bisa berjalan. Mas Adit, bisikku. Tapi yang menjawab hanya bunyi lemah alat pantau portabel. Teguh berdiri di samping berangkar, pegang ponsel. Matanya merah, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Melihatku, dia langsung teriak. Berhenti di situ. Jangan mendekat. Aku berhenti, mencoba tenang. Aku datang bawa yang kamu mau. Tapi biarin aku cek Mas Adit dulu. Teguh tertawa, masih berlagak meremehkan. Istri idaman ya, tanda tangani surat kuasa jual apartemennya. Aku butuh duitnya malam ini. Aku menatapnya dan berkata pelan. Apartemen itu atas nama ibuku. Aku nggak bisa ngejualnya sembarangan. Kata-kata itu bagai pemantik api. Teguh menerjang dan mencengkeram pergelangan tanganku saking kuatnya sampai aku menjerit kesakitan. Dia mendesis, napasnya bau alkohol. Kalau gitu panggil ibumu ke sini. Jangan main-main sama aku, Rani.
Aku udah nggak peduli apa-apa lagi. Aku mencoba tak meronta, takut kalau dia mengamuk malah mencelakai Aditya. Aku menatap lurus matanya. Teguh, kamu masih punya jalan keluar. Kembaliin Mas Adit ke rumah sakit. Aku bakal minta Pak Pandu bantu negosiasi utangmu sama rentenir. Tapi kalau terjadi apa-apa sama Mas Adit, kamu nggak cuma kehilangan duit, kamu kehilangan seluruh hidupmu. Dia tertawa, tapi tawanya terdengar seperti tangisan. Jalan keluar apaan? Rumah nggak bisa nyelamatin, ibu nggak bisa nyelamatin. Masku terbaring. Ini semua salahmu. Terdengar suara pelan dari balik terpal biru di sudut. Aku berbalik kasar. Dari sana keluar Ibu Gayatri. Dia tidak terlihat ketakutan atau dipaksa. Mantelnya rapi, rambutnya tersisir, dan wajahnya sangat dingin menakutkan. Saat itu, aku paham. Dia tidak terseret ke dalam kekacauan ini. Dia di balik ini semua. Dia menatapku dari atas ke bawah dan berkata tenang. Rani, jadilah pintar. Serahkan rumahnya. Kalau Adit bangun, bakal lebih menderita buat dia. Dia dikhianati ibu dan adiknya gara-gara kamu. Mending dia terbaring begini. Setidaknya nggak jadi beban keluarga. Aku terpaku. Walau sudah dengar audionya, mendengarnya langsung dari mulutnya di depan Aditya yang tak sadar sungguh tak tertahankan. Aku nyaris tak bisa bicara. Ibu lagi ngomongin anak kandung ibu sendiri? Ibu Gayatri mencibir. Anak juga harus nurut sama ibunya. Gara-gara kamu, dia nyembunyiin rumah, ngasih hartanya ke orang luar. Salah dia sendiri. Teguh yang di samping, hilang kesabaran dan teriak. Ibu, udah cukup ngobrolnya. Suruh dia tanda tangan. Ibu yang nyuruh aku bawa dia keluar RS buat nekan si Rani. Sekarang dia di sini, buruan. Udara di gudang itu membeku. Aku dengar jelas Pak Pandu di earpiece terdiam. Mungkin dia juga menahan napas. Teguh baru saja keceplosan ngomong hal terpenting. Ternyata Ibu Gayatri yang memerintahkan penculikan Aditya dari RS. Aku menelan amarahku dan terus mengulur waktu. Kenapa ibu sebenci itu sama Ais? Dia cucu ibu. Wajah Ibu Gayatri langsung menggelap. Apa gunanya anak perempuan? Gede, nikah, masuk ke keluarga orang. Garis keturunan kita butuh pewaris laki-laki. Kita butuh duit buat ngebangkitin Teguh, bukan buat ngurusin kamu dan anakmu duduk ongkang-ongkang di harta kita. Aku berdiri gemetar. Tapi bukan karena takut. Setiap katanya disiarkan langsung ke pengacara, dan aku tahu polisi sudah dekat. Tapi sebelum polisi bisa menggerebek, terdengar decit ban mobil di luar. Pintu gudang didobrak dengan keras, 3 pria tak dikenal berjaket kulit basah kuyup dengan wajah sangar merangsek masuk. Yang paling depan menunjuk Teguh. Mana duitnya? Teguh pucat dan mundur. Kasih gue waktu semalam lagi bang. Rumahnya udah mau kejual. Dia belum selesai bicara saat sebuah tinju menghantam wajahnya. Teguh ambruk ke lantai beton. Semuanya terjadi sangat cepat. Ibu Gayatri mulai teriak. Aku berlari ke arah Aditya. Salah satu rentenir menendang keras tabung oksigen sampai menggelinding. Selangnya ketarik, monitor mulai bunyi melengking. Aditya kejang pelan. Napasnya tersendat, darahku membeku. Aku lari ke arahnya, memeluk bahunya, mencoba benerin selang, dan teriak sekuat tenaga. Ambil apa yang kalian mau. Tapi jangan sentuh suamiku. Dari luar terdengar sirene polisi. Para preman itu lari panik ke arah pintu keluar. Teguh meringkuk mengerang di lantai. Ibu Gayatri mematung kayak patung. Aku cuma menatap Aditya. Aku menempelkan pipiku ke pipinya, menangis dan memanggil. Mas Adit, kamu dengar aku? Bertahan mas, aku di sini. Dan tepat di detik itu, bulu mata Aditya bergerak sangat pelan, sangat lemah. Lalu matanya terbuka di bawah cahaya bohlam kuning yang berkedip. Bibirnya bergerak. Suaranya sangat pelan sampai nyaris tenggelam oleh suara hujan dan sirene. Tapi aku mendengarnya lebih jelas dari apapun di dunia ini. Maharani. Sirene polisi membelah tirai hujan di luar gudang. Dalam beberapa menit, para rentenir dilumpuhkan dan dibawa keluar. Teguh dipegang erat oleh 2 polisi. Wajahnya bengkak, tapi dia terus bergumam. Mereka yang paksa aku. Aku nggak mau. Aku cuma mau bayar utang. Dan Ibu Gayatri tetap kaku di dekat terpal. Tatapannya ke arah Aditya bukanlah tatapan ibu yang nyaris kehilangan anak, tapi tatapan penjudi yang baru saja kalah telak di pertaruhan terakhirnya. Aku tak punya tenaga untuk menatap mereka. Semua perhatianku tersita untuk Aditya. Setelah panggilan lemah tadi, ia kembali kehilangan kesadaran. Tim paramedis ambulans 119 yang datang bersama polisi memeriksanya dengan cepat, memasang oksigen, dan memerintahkan ia segera dibawa kembali ke rumah sakit. Saat berangkarnya didorong keluar gudang, aku berlari di sampingnya,
memegang ranjang dengan satu tangan dan tangan yang lain menggenggam tangannya yang dingin. Aku memanggil namanya tanpa henti, takut kalau aku diam, dia akan tenggelam lagi dalam kegelapan dan aku tak bisa menariknya keluar. Malam itu, Aditya langsung dibawa kembali ke ICU. Dok Wibowo sudah menunggunya di rumah sakit. Melihat kondisi Aditya, ia pucat pasi dan segera membawanya masuk bersama tim. Pintu ICU tertutup di depanku. Sama persis seperti hari operasi itu. Hanya saja kali ini, ada ketakutan baru dalam jiwaku. Aku takut bisikan Maharani itu adalah kesadaran terakhir yang ia kumpulkan untuk memanggilku. Aku duduk di lorong, basah kuyup, rambut menempel di wajah, tanganku mati rasa karena dingin. Pak Pandu yang berdiri di sebelah, menyampirkan jasnya ke bahuku. Tapi aku tak merasa hangat, aku cuma menatap pintu ICU. Di kepalaku berputar bayangan. Tabung oksigen ditendang, monitor melengking, mata Aditya terbuka di bawah lampu kuning. Kalau aku telat sedikit saja, kalau polisi telat sedikit saja, mungkin seumur hidupku aku tak akan pernah lagi mendengarnya memanggil namaku. Beberapa jam berlalu. Hari sudah subuh saat Dr. Wibowo keluar, aku melompat bangun. Kakiku kebas. Ia melepas maskernya. Wajahnya lelah, tapi tatapannya melembut. Pak Aditya sudah melewati masa kritis. Hipoksia sementara menyebabkan kondisi gawat, tapi untungnya pertolongan datang tepat waktu. Saat ini parameternya kembali stabil. Dan yang terpenting, otaknya menunjukkan tanda-tanda jelas respons terhadap stimulus. Aku menutup wajah dengan kedua tangan dan menangis sejadi-jadinya. Bukan tangis kelemahan, tapi tangis seseorang yang, setelah sekian banyak cobaan, akhirnya berhasil mempertahankan prianya. Wibowo menambahkan bahwa proses sadar tidak akan cepat. Aditya mungkin sadar lalu tertidur lagi. Mungkin bakal susah bicara dan bergerak. Tapi itu sudah sebuah mukjizat dibandingkan kondisi awalnya. Aku mengangguk dan mengulang. Yang penting dia punya kesempatan. Saya bakal nunggu. Pada hari ke-64 setelah Aditya koma, dia benar-benar sadar. Pagi itu, aku sedang duduk di samping ranjangnya, membacakan surat yang ditulis Ais dengan huruf-huruf bergetar. Sampai pada kalimat, "Ayah, pulanglah biar Ais nggak usah tidur meluk bantal ayah lagi." Saat jari Aditya bergerak, kali ini bukan refleks tak sadar. Dia membuka matanya pelan-pelan, menatap langit-langit, lalu menoleh perlahan ke arahku. Aku menahan napas. Bibirnya bergerak dan dengan suara serak terbata-bata ia berkata, "Rani." Aku langsung menangis dan membungkuk memegang tangannya. "Aku di sini, Mas. Aku di sini. Kamu udah bangun. Kamu udah balik sama kita." Dia menatapku lama. Matanya masih sayu karena sakit, tapi di sana ada tatapan yang sangat kukenal. Tangan dan kakinya hampir tidak bisa merespons. Suaranya lemah, tapi ingatannya utuh. Dengan gemetar, ku ceritakan inti semuanya. Mulai dari apartemen. Aku bilang aku menuruti permintaannya, membalik nama ke ibuku saat dia masih sadar, menyimpan semua dokumen. Aditya mendengar. Sudut matanya memerah. Dia mencoba mengangkat jari menyentuh tanganku, berbisik, "Kamu ngelakuin semuanya dengan benar." Hanya 5 kata, dan semua kepedihan, penghinaan, hinaan setiap hari, tuduhan, ancaman, semuanya seakan tumpah ruah. Aku menyembunyikan wajahku di pinggir ranjang dan menangis seperti anak kecil. Berita sadarnya Aditya membuat gempar keluarganya. Karena kasus penculikan sedang diinvestigasi, Ibu Gayatri tak diizinkan menemuinya sembarangan. Tapi setelah memastikan ada dokter, pengacara, dan saksi, mereka mengizinkannya masuk. Baru saja melewati pintu, dia mulai menangis keras dan berlutut di samping ranjang. "Anakku sayang, betapa menderitanya ibu. Istrimu ngancurin keluarga kita. Dia yang dorong adikmu buat berbuat jahat. Bangun, nak, lihat kebenarannya." Aditya berbaring dan menatap ibunya lama. Di matanya tak ada kemarahan, hanya kesedihan yang dalam dan menyakitkan. Lalu perlahan ia berkata, susah payah tapi jelas. "Ibu, gak usah pura-pura. Aku dengar semuanya." Keheningan maut menyelimuti kamar. Ibu Gayatri, seolah tertampar, terpaku. Bibirnya bergetar. Aditya bercerita bahwa selama koma, tenggelam dalam kegelapan, kadang ia menangkap potongan suara. Mendengar Ibu Gayatri dan Teguh membahas apartemen. Mendengar kalimat, "Kalau dia nggak bangun, bakal lebih gampang." Mendengar tangisanku, suara Ais memanggil, dan bunyi alat yang membawanya kembali ke kehidupan. Dia berkata pelan, "Ketidakmampuanku buat bangun, bukan berarti aku nggak tahu siapa yang mau aku hidup, dan siapa yang mau aku terbaring selamanya." Bapak Sudirman yang berdiri di belakang langsung menyela,
Adit, apapun yang terjadi, dia ibumu. Jangan berani jadi anak durhaka cuma gara-gara istri. Aditya memalingkan pandangannya ke ayahnya. Wajahnya pucat, tapi suaranya tiba-tiba menusuk. Durhaka itu kalau membiarkan ibu menghancurkan istri dan anakku, dan menyebutnya sebagai nilai keluarga. Mendengar kata-kata itu, mereka semua mematung. Teguh dibawa untuk konfrontasi silang. Melihat Aditya sadar, ia panik dan memohon ampun. Mas, aku kelilit utang. Aku nggak niat jahat, aku cuma putus asa. Aditya menatap adik bungsunya, tatapannya begitu dingin sampai aku pun merasa ngeri. Utang-utangmu bukan alasan buat memperdagangkan nyawaku. Ia meminta Pak Pandu membeberkan semua rekaman suara, video, rekam medis, dan dokumen hibah legal. Mendengar itu, Ibu Gayatri ambruk ke lantai, memegangi ranjang, menangis tanpa suara. Tapi Aditya tak lagi memberi ampun, ia menggenggam tanganku dengan lemah tapi tegas, dan berkata di depan seluruh kerabatnya. Mulai hari ini, keluargaku cuma Rani dan Ais. Dan mereka yang berharap aku mati demi bagi harta. Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. 3 hari kemudian, saat Aditya sedikit lebih kuat, Pak Pandu menyarankan pertemuan resmi di ruang meeting kecil rumah sakit. Dia bilang semua ini tak bisa berakhir cuma dengan obrolan di ICU. Apa yang dilakukan keluarga suami melibatkan aset, kehormatan, keselamatan Ais, dan nyawa Aditya sendiri. Kalau tak meletakkan semua bukti di atas meja, mereka akan terus memutarbalikkan fakta dan berlagak jadi korban. Pagi itu, Aditya dibawa ke ruangan pakai kursi roda. Masih lemah, tapi tatapannya mantap. Aku berjalan di sebelahnya, memegang bahunya, ibuku duduk di belakang, menatap menantunya dalam diam. Di seberang meja duduk Bapak Sudirman, Ibu Gayatri, Teguh, Lestari, dan beberapa kerabat lain. Hadir juga penyidik kepolisian, perwakilan manajemen rumah sakit, Dokter Wibowo, dan Guru Ais. Baru saja masuk, Ibu Gayatri langsung menangis keras. Saya ini ibunya, saya yang melahirkan dia. Mana mungkin saya doain jelek buat anak sendiri. Ini semua akal-akalan si Rani. Dia nyuap pengacara, dokter, ngadu domba Adit sama ibunya sendiri. Dia mau kuasain rumah, makanya bikin sandiwara begini. Dia bicara sambil memukul dada berlagak seperti martir agung. Kalau beberapa bulan lalu, aku pasti gemetar menahan marah. Tapi hari itu aku cuma duduk diam. Aku tahu kebenaran tak butuh teriakan. Pak Pandu berdiri, meletakkan map-map di atas meja. Dia bicara jelas. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, apartemen. Ini adalah akta hibah yang sah. Dengan tanda tangan Pak Aditya dalam keadaan sadar penuh, di depan notaris, disaksikan dokter, dan ada rekaman video pernyataan sukarelanya. Di layar, video diputar. Suara Aditya sebelum operasi terdengar jelas. Dia ingin memindah tangankan apartemen untuk melindungi istri dan anak. Ibu Gayatri menunduk, tapi masih bergumam. Dia tumor otak, otaknya nggak jalan. Dokter Wibowo langsung membantah. Sebelum operasi, pasien sepenuhnya sadar dan kompeten. Rekam medis membuktikannya. Pak Pandu beralih ke map kedua. Kali ini rekaman audio dari gudang pendingin. Sunyi mencekam saat speaker menggemakan suara Ibu Gayatri. Kalau Adit bangun, bakal lebih menderita buat dia. Mending dia terbaring begini, gak jadi beban keluarga. Aku melihat Bapak Sudirman kaku. Wajahnya memucat, kerabat yang dulu menuduhku serakah tak berani mengangkat wajah menatapku. Saat terdengar ucapan bahwa rumah harus buat Teguh, dan Ais, anak perempuan, tak ada gunanya, salah satu bibi menutup mulut dengan tangannya. Ibu Gayatri memukul meja. Saya ngelakuin ini buat garis keturunan kita. Salahnya di mana? Aditya yang duduk di kursi roda menatap ibunya. Suaranya lemah tapi tegas. Enggak, Bu. Ibu ngelakuin itu karena serakah. Jangan tutupi dosa ibu pakai dalih nama keluarga. Ibu Gayatri terpaku dan teguh pucat basi saat pengacara membeberkan bukti persekongkolannya dengan asisten dokter. Video, amplop, rekaman suara. Dokter itu telah diskors. Perwakilan rumah sakit meminta maaf pada kami dan berjanji kolaboratif dengan investigasi polisi. Lalu giliran Lestari. Pengacara menunjukkan screenshot akun-akun bodong di internet yang menyerangku. Semuanya terlacak ke nomor ponselnya. Dia mencoba ngeles, tapi jejak pesan-pesanan buzzer dan pembelian komentar palsu tak memberinya ruang kabur. Kuambil mapku, surat psikolog abal-abal, foto-foto kuntitan, ancaman anonim. Guru Ais juga bersaksi bahwa Lestari mencoba menculik anak, membuat Ais trauma. Kemudian ibuku berdiri. Beliau selalu lemah lembut, tapi hari itu suaranya tegas. Beliau menatap Ibu Gayatri. Saya nerima apartemen itu bukan buat ngerampok.
Saya lakuin ini buat nyelamatin putri dan cucu saya dari orang-orang yang duduk di sini. Kalau Nak Adit nggak peringatin dari awal, kalian pasti udah ngusir mereka ke jalanan. Mendengar itu semua diam. Kerabat mulai mencerca Ibu Gayatri dan Teguh. Tiba-tiba Teguh jatuh berlutut di depan kursi roda Aditya, menangis dan memohon. Mas, maafin aku, cabut laporannya. Aku nggak mau dipenjara. Utang-utang itu bikin aku gila, Mas. Aditya menatapnya lama. Di tatapannya ada rasa sakit, tapi bukan kelemahan. Ia berkata, kadang, memaafkan itu berarti membiarkan kalian terus berbuat jahat. Kamu nggak cuma nyakitin aku, tapi juga istri dan anakku. Biar hukum yang menentukan. Teguh ambruk ke lantai, menangis meraung. Ibu Gayatri memohon untuk putranya, tapi ditahan oleh polisi. Lestari panik menghapus postingan di HP-nya, tapi Pak Pandu cuma bilang, semuanya sudah didokumentasikan. Rapat selesai. Saat kembali ke kamar, Aditya menggenggam tanganku. Matanya basah. Aku bangun terlalu telat, bikin kamu menderita sendirian selama ini. Aku membungkuk dan meletakkan tanganku di atas tangannya. Kamu bangun, itu yang penting. Sekarang kita nggak bakal biarin siapapun misahin kita. Setelah pertemuan itu, semuanya berubah. Orang-orang yang teriak lantang soal moral keluarga bungkam di depan fakta. Ibu Gayatri, Teguh, dan lainnya diproses hukum. Tapi bagiku yang terpenting bukan hukuman mereka, melainkan jalan panjang pemulihan Aditya. Dia sudah sadar, tapi tubuhnya lemah. Ia harus belajar jalan dan bicara lagi. Kadang karena putus asa ia marah, tapi tak pernah menyerah. Melihat pria yang dulu menggendong anak kami kini jalan susah payah, hatiku sakit tapi tak menunjukkan air mata. Apartemen masih atas nama ibuku untuk sementara. Aditya sendiri yang memutuskannya. Biarin aja dulu, katanya suatu hari. Aku mau kamu dan anak kita aman 100%. Dia menyewa notaris dan memperbarui semua dokumen serta surat wasiat, mempertegas hak Ais. Katanya, dulu aku pikir cinta aja cukup. Sekarang aku tahu, cinta tanpa perlindungan cuma bawa penderitaan. Ais adalah obat terbaiknya. Tiap hari dia bawa gambar, di salah satunya, kami bertiga pegangan tangan di dekat rumah. Gambar lain, ayah pakai tongkat, bunda di sebelah, dan Ais pegang bendera bertuliskan semangat. Aditya melihatnya dan menangis, bergumam susah payah, gambar Ais. Bagus, dan anakku kegirangan. Bapak Sudirman pernah minta ketemu cucunya. Aditya tak melarang, tapi dengan tegas bilang, kalau bapak mau ketemu cucu, belajar hargai ibunya dulu. Aku tahu di lubuk hatinya Aditya terluka. Mereka itu orang tua, adik, kakak kandungnya. Tapi beberapa luka tak bisa disembuhkan dengan ceramah tentang ikatan darah. Pencapaian terbesarku bukan nyelamatin apartemen. Apartemen cuma tumpukan bata dan angka. Aku menyelamatkan rumah kecilku. Suamiku yang kembali dari kematian, dan putriku yang berhasil kulindungi. Suatu malam, Aditya bertumpu pada tongkatnya, berjalan bersamaku di taman rumah sakit. Jalannya pelan, tapi lebih jauh dari biasanya. Ais lari di depan dan teriak, "Ayah kuat. Ayah udah bisa jalan." Aditya senyum tulus untuk pertama kalinya sejak sekian lama. Putriku lari memeluk kakinya. Dia membungkuk dengan susah payah, mencium puncak kepalanya. "Maafin ayah," katanya, "bikin kamu dengar apa yang gak seharusnya anak kecil dengar." Ais menatapnya dan menjawab polos, "Gak apa-apa ayah. Yang penting ayah pulang." Aku berdiri di samping, air mata mengalir di pipi, tapi jiwaku damai. Aditya berbalik menatapku. "Hari waktu aku suruh kamu balik nama rumah ke ibumu, kupikir aku yang nyelamatin kalian," ujarnya. "Ternyata, kamulah yang nyelamatin aku." Aku menggeleng dan memegang tangannya. "Nggak cuma aku, kita saling nyelamatin." Koma itu menyingkap banyak hal. Sebagian yang bawa-bawa nama keluarga cuma nunggu momen buat mengoyak kami. Sebagian lain, diam-diam menopang kami di puncak badai. Apartemen 10 miliar itu jadi garis batas antara cinta dan keserakahan, antara kesabaran dan harga diri. 64 hari Aditya koma adalah neraka bagiku, tapi pada akhirnya, aku punya suamiku yang terbangun, putriku yang terlindungi. Pelajaran yang tak akan pernah kulupakan. Terkadang koma tidak hanya membangunkan satu orang, tapi menyingkap wajah asli seluruh keluarganya.